Bukan Bang Zuma. Salam dari Malaysia. Halo Malaysia, Bang Zul. Sapa aku Bang. Halo Vanilla. Rasa vanilla. Assalamualaikum Bang. Bang Zuma nggak punya komal sendiri ya Bang? Waalaikumsalam. Ini komalnya Bang Zuma kan? Sahabat Bang Zuma ini khusus untuk Bang Zuma. Jadi kalau Bang Zuma nggak ada di sini aku nggak mau live. Gitu. Kasih Bang Zul. Salam dari Malaysia. Halo Mbak Intan. Ayo guys, semangat di tap-tap 20k lagi. Baru kita naikin Bang Zumanya. Riau hadir host. Halo Riau, Sulinda. Dulu aku pernah tinggal di Dumair selama 5 tahun. Assalamualaikum host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Majalengka. Ayo guys, semangat di tap-tap, di share-share. Ada yang sudah, ada yang belum mendaftar jadi Laskar Api nggak guys? Host, makan siang udah. Alhamdulillah sudah Bang Farzah. Ada yang belum daftar jadi Laskar Api nggak? Atau sudah semua jadi Laskar Api di sini? Salam dari Ambon. Ada yang belum bang? Mungkin yang belum kenapa? Alasannya kenapa? Error bang, linknya. Hah? Error? Enggak ah. Kemarin ada beberapa yang sudah daftar di link yang ada di profilnya Apologet Islam Indonesia. Diklik itu linknya. Nggak ada masalah, bisa. Mungkin coba di handphone yang lain. Biasa pengaturan handphonenya tuh nggak mengizinkan link yang tidak apa, maksudnya biasa ada izin kayak gitulah. Jadi handphonenya nggak bisa klik link tersebut, atau mungkin harus pakai VPN gitu-gitu. 20k ya, belum ada konfirmasi bang. Kalau misalnya belum ada konfirmasi dalam waktu 1 bulan, abang bisa langsung DM aja Apologet Islam Indonesia, tanyakan kenapa belum terverifikasi, alasannya apa. Data-data aman nggak bang? Aman dong, sangat aman. Pengen tapi KTP hilang, ada fotokopinya doang. Coba DM Apologet Islam Indonesia, nanti dijawab sama admin. Siapa dong bang? Halo Bang Wahyu Style. Oke guys, sisa 6.000 lagi. Silakan di tap-tap, di share-share. KTP aku di Indo. Maksudnya KTP. Oh, mbaknya di luar negeri, tapi kartu identitasnya emang bisa keluar negeri tanpa kartu identitas? Oh, pakai paspor ya. Ini Bang Dewa ya? Bukan, ini Bang Sadli. Asik. Makan yuk di Marelan, kalau nggak mau mana manen. Ah, kalau nggak mana paten. Dinastru. Halo Dinastru. Aku di pasar satu. Apa? Di situ dulu mari. Tolong disapa Bang Rehan. Halo. Di YouTube nggak ada suara, emang sudah di live kan di YouTube ya? Dimulai jam berapa Bang? Oke lah, sudah 30k. Baik, kalau gitu coba saya uh, info ke Abah dulu ya. Oke guys, saya kembali. Aku panggil Abah dulu. Kode India ada 30k. Silahkan like Abah. Saya di Siak host. Halo Siak. Aku pernah ke Siak dulu berapa tahun yang lalu tuh. Ci galeri. Asik. Filter ini. Dan mau dibodoh-bodohi sama filter. Kalau nggak pakai filter mana pede aku. Oke, kita sambut dulu Abah kita.
Oh, belum. Sabar guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, Bang. Ini jam berapa? Ini jam setengah dua waktu Makassar. Nggak, maksudnya jadwal pemadaman. Oh, pemadaman itu kalau nggak salah jam setengah empat. Setengah empat. Setengah Betul. empat apa? Guys, nanti kalau tiba-tiba mati live ini berarti mati lampu ya. Atau selain di report berarti mati lampu. Padam PLN. Ya, betul. Oke. Teman-teman sekalian, gimana kabarnya semuanya? Laskar Api baik yang ada di YouTube channel Zulkifli Emabas Official maupun yang ada di live TikTok sahabat Bang Suma. Kalian sehat semua kan? Alhamdulillah, Masya Allah. Siapkan Oke. genset, Bang. Nggak ada genset. Kan mati lampunya sekali-sekali. Nggak ada genset. Ada genset, banyak genset. Ada genset tapi dibolangi. Iya, nanti kita selesaikan itu semuanya Mm-mm. bulan ini gensetnya ya. Kita ambil dulu gensetnya dibolangi ya. Di gunung. Di YouTube gak ada suaranya, Bang. Oke, sabar. Udah. Bang, baca nama saya dulu, Bang. Ini ku baca namamu. Osama tanpa rasa takut. Sudah tuh? Ku baca namamu. Di YouTube belum ada suara ya? Aku udah daftar API, belum ada balasan, Bang. Emang udah berapa lama mendaftarnya? Masa sih? Belum ada nggak jawabannya. suara? Bang, nggak diundang Dr. Richard. Hah? Maksudnya? Iya, sama di sini sudah 3 hari tuh. Ada jadwal mati lampu tuh, tapi belum tapi tidak mati-mati mi. Alhamdulillah. Ayo, Oten yang mau naik, silakan. Oten-oten yang cerdas, asik. Silakan naik, kita langsung berdiskusi. Ada yang ingin ditanyakan atau kalian bimbang dengan kitab kalian sendiri, kalian bisa tanyakan langsung ke Bang Zuma. Oke, suaranya udah bagus. Yang di YouTube suaranya udah bagus, Masya Allah. Jangan lupa makan siang Bang Zuma. Tunggu ya, coba aku tanya dulu. Sudah bagus suaranya. Hah? Siang-siang. Ntar aja dulu naik. Saya kembali. Ayo, yang mau naik silakan. Bang, nanti naikin saya host. Bang Zuma umur berapa? Bang Zuma umur 14. Assalamualaikum Bang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Ayo Oten, silakan Oten. Acara apa ini, Bang? Acara Tanya ulang jawab. tahunnya Bang Zuma. Oh iya, selamat ulang tahun Bang Junju. Kecap lo. Bang, ini Dewa mau nyampein mengenai soal Bang Yos itu, Bang.
Iya. Katanya kan kemarin ada janji sama abang. Nah, Heeh. Dewa bilang Bang Juma itu sibuk, kata Dewa teh. Sibuk. Biar Dewa saja. Dan kebetulan katanya sih tadi juga Bang Juma katanya janji, ternyata Bang Juma tidak datang juga katanya. Mungkin ada kesibukan. Tadi Baik, ini, kata Dewa teh. hari ini, Hari bohong, ini. bohong Oh, juga. kemarin ya. Kemarin. Iya. Terlalu lebay kurasa. Jangan prasangka buruk seperti itu. Tapi Hmm. ini Dewa izin Bang, tadi Dewa kemarin minta bantuan kepada Iwan Pila untuk masalah sunat dan alhamdulillah Bang, ada yang bantu, uangnya udah dari Dewa. Tapi Dewa Alamak, ini mau bukan ditransfer. masalah duit. Dia minta Ya, 100 paham. juta pun ku kasih. Ini masalah waktu. Kita udah janjian, rumah sakitnya udah ready hari ini. Hari ini jam 10 pagi. Kemarin itu dokter yang mau tanganin dia kebetulan ada rapat pertemuan. Jadi kita tunda. Mungkin Baik. iya, tim kita dari Kementerian Pajak udah semua siapkan, semua udah penjemputan semua kita atur, tapi orangnya sedikit entahlah, Oh, minta baik. minta nomor rekeningnya nggak dikasih, katanya nggak ada. Kemudian ke daerah lah, ada pasiennya juga, gini kayak mana ceritanya ya? Oh, Islam ya itu sudah, harus baik. berlemah lembut, hati itu harus lembut, gak bisa keras. Saya pokoknya harus berjuang sendiri, harus sunat gini. Ya di Islam itu enggak kayak gitu. Islam itu semua orang bersaudara, tidak bisa nafsi-nafsi. Ujung-ujungnya besok kalau ada apa-apa pasti ke saudara-saudara juga. Jadi ya saya ngalah. Ya sudahlah kalau gitu. Udah aku bilang ya udah, nanti habis dari daerah tolong informasikan untuk segera saya eksekusi gini-gini. Enggak usah Bang, biar saya sendiri. Pokoknya nih ya. Ini mau kayak mana lagi? Kita sudah punya kendaraan udah disiapkan, mau dijemput. Maksud saya tuh kemarin, setelah beliau kan cuma di rumah kan, sementara kan di rumah. Nah kita koordinasi, ada 3 dokter, anak murid saya juga dokter, sudah menunggu mau eksekusi ya kan. Cuman kebetulan kita tidak ingin mengecewakan teman kita yang lebih dulu, ya mau menanganin beliau. Ya udah kita tunggu. Rupa-rupanya pas hari hanya ada rapat pertemuannya kan, pertemuan besar. Nah, nelponlah dari Dirjen Pajak, biar aja Pak gini. itu. Pak itu ya. Biar aja Bang Suma, biar kita yang tangani aja langsung. Oke, sip. Akhirnya dokter yang di Labuan Baji kita tunda, kita arahkan ke dokter yang lain. Murid saya juga gimana ini Sensei, apa sudah bisa kami jemput? Saya hubungilah beliau. Dia seakan-akan kecewa gitu. Seakan-akan ya kecewa lah karena tidak sesuai dengan janji. Waduh, dia ngaku ke kabupaten ada yang begini. Ya sudahlah, aku bilang habis pulang dari kabupaten lah kalau gitu, nggak mau juga. Ya udah kalau gitu kirim nomor rekeningnya biar saya transfer untuk biaya-biaya. Nggak mau juga, alasan ini maunya apa gitu, maunya apa? Iya, memang pada saat Dewa transfer ke rekening juga dia tidak punya rekening dan dia tidak mau Bang. Tapi Dewa paksa pada saat itu kan, Dewa suruh pinjam gitu. Pinjam dulu nomor rekening ke yang lain, dia dapat, ya akhirnya Dewa kirim, selesai. Nah, terus untuk masalah hitan ini, karena Dewa pun tidak mau ngecewain dia, Dewa bilang ke dia, Dewa tidak akan pernah meninggalkan antum, kata Dewa teh. Muslim tidak ada yang akan meninggalkan sesama umat Muslim. Biar Dewa yang ini. Bang Juma punya kesibukan yang lain terlalu banyak. Nah, terus Dewa ngasih jalan keluar Bang. Gimana kalau misalkan beli hamplas aja, untuk sementara dihamplas dulu, biar licin gitu. Dia nggak mau pakai hamplas Bang. Maunya Itu Bang. Maunya langsung pakai pisau. air raksa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gimana deh? Ada lagunya itu bang. Ada lagu lagi. Enggak, yang ini bang. Yang kemarin pagi-pagi buta tuh mau syahadat lalu terpental. Alhamdulillah semalam sudah disyahadatkan bang. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Semalam ada Ustadz Alwan, ada Aristo juga,
alhamdulillah beliau sudah inilah apa ya, katanya terlepas dari beban, katanya sih begitu semalam Bang. Alhamdulillah, masya Allah. Tapi untuk urusan sertifikat kan nggak usah kan, karena KTP-nya sudah Islam. sudah Muslim, sudah Islam. Iya, iya. Mm-mm. Ya lanjut. Oke. Ya, Masya ini Allah. ada Bang Burik nih, kemarin dia naik tapi nggak sempat ngobrol. Silakan Bang. Ada yang ingin disampaikan. Assalamualaikum semuanya, Bang Os. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma gini Bang Os, namanya saya selalu mengikuti Bang Zuman loh. Saya kagum sama beliau nih. Wah, Gimana? subhanallah. Saya dari Bali Bang Zuma, kenal ya Bang Zuma. Saya Bayu Bang. Oh iya Bang Bayu, barakallah. Saya abangnya Dewa. Oh Bang Dewa ya. Siap. Saya kagum sekali sama. Masya Kemarin Allah. saya naik kan, berulang-ulang saya ada Bang Zuma tuh. Setiap lab saya naik tuh pasti nggak bisa, cuma ini sahabat Bang Zuma ini yang baru kali itu naik kemarin kan. Saya senang sekali habis itu bisa sekalian ngobrol sama Bang Zuma itu aja. Iya Udah Bang. lama Bang, ada mungkin Bang dari 3 minggu yang lalu Kak bisa naik-naik sama Bang Zuma. Iya. Hari ini kita jumpa ya kan. Nanti kalau kita ke Bali, Iya kita Bang, ajak Dewa ya. siap Bang. Tak tunggu Bang di Bali nya. Iya. Oke. Nanti DM saya jemput. Siap. Gimana? Kapan rencana? Tergantung Dewa. Kalau dia sudah mau dikarantina di perkebunan kera Bali ya, baik kita ajak ke sana. Di Monkey Forest. Monkey Forest. Nggak lihat itu kukunya nggak lihat. Udah Kukunya dipotong kayak- Bang. Udah kayak dipotong. kuku ayam jantan, ayam Bangkok. Nanti semua kalau ada waktu ke Bali, kalau sudah nanti mampir di gubuk saya Bang. Saya tunggu. Asik, masya Allah, insya Allah. Bang Budi di mana di Balinya? Saya di Denpasar Bang, ibu saya. Oh, di Oh, Denpasar. Iya, Ih, deket masya ya. Allah, tunggu. Jadi anak soleh dia sekarang, ya Allah. Masih Masya panjang Allah. gitu. Bang. Iya, gimana, Jarinya kok lentik-lentik kali kayak gadis, kayak anak gadis Bang. Manusia jadi-jadian itu kan, kerja sampingan. Tapi buat mukul nabi palsu mah bisa ini. Buat mukul nabi palsu. Jangan dipukul kalau itu dicakar. Aduh, Pak. Cantik jarimu, Pak, cantik. Serius. Ya Allah. Iya, kayak jari gadis itu. Nggak pernah kerja dah ini. Buset. Kerjanya cuma nunggu warisan aja dari mertua. Kemarin saya sempat ke Bali Pak Burik. Sempat ke Bali tapi saya pulang lagi cuma sehari aja di sana. Oh Bang Dewa. Nggak bisa. Ya. Nggak bisa lama-lama. Diusir dia. Di Bali ini Babakan Leo Pak. Babakan Leo. Asik Kurang cover. ajar. Kan memang kurang ajar. Orang lagi serius. Dia tuh mau ada ya. Orang lagi serius itu kok bilangnya gimana anak ini bocah. Iya, kan Babakan Leo disebut Bali juga di sini di Bogor. Oh, dibuat. Saya Mbak Ibu. Saya lama juga Pak Burik di Bali ya, udah lama. Kurang lebih sekitar 7 menit lah di situ. Sampai saya tahu semua daerah Bali. Daerah Bali mana yang saya tidak tahu, saya tahu semua. Dari Kacau mulai kalau paling ngomong ujung sama Mother Dewa nih. Temple saya tahu. Gimana Bang? Tahu. Mother Temple. Bandar Tempol. Mother Temple. Apalagi tuh? Ibu Pura. Jadi di sana ada nama satu wisata Bang, namanya Mother Temple. Itu jauh paling ujung Bang. Itu di Karangasem. Namanya Mother Temple. Itu di Iya, Karangasem. Karangasem betul. Itu di Karangasem. Betul. Jauh. Iya. Aku mumpung satu room dengan Bang Zuma nih ya. Buka kamera Menurut dong. teman bentar. Iya, Bang Dewa, Siapa? Bang Dewa. Buka kamera Siapa? coba Bang Dewa. Kamu semuanya. Dewa nggak pakai hijab, Loh, nanti aja. sama. Aku juga belum keramas Bang. Kamu. Teman-teman yang di bawah, menurut teman-teman yang di bawah, usia Bang Zuma nih kira-kira menurut kalian 28 tahun atau 30 tahun? Ketik ya di bawah ya. 28 Kalau- tahun atau 30 tahun? Coba. Kalau benar dapat apa, Bang? Nah itu udah benar tuh di bawah tuh. Nah, Iya, Ustaz cantik. Naik. Ustaz cantik Naik. paling benar. Dapat hadiah sebentar. 44. Ya, ya. Ada yang nulis Iya. 17 tadi loh. Itu dapat mangkok cantik. tapi kelihatannya masih 30 loh Bang.
Beneran? Dilihat dari Monas pakai pipet. Enggak beneran. Mungkin karena Bang Zuma ini ya rajin olahraga ya. Olahraga Beneran pasti. loh. Serasa 30. Woi, Kamu mau pamer umur, Ayubi? Enggak lah, enggak. Kau mau pamer? Oh, umurku baru 25 tahun. Bersyukurlah orang yang sudah berumur kayak saya ini. Kenapa? Karena saya sudah merasakan umur segini. Kalian belum tentu. Benar nggak? benar. Benar. Kalian baru 30-an, Dewa baru 17 kalau nggak salah. 17,3 Belum tentu Bang. kalian itu sampai usia 20, belum tentu. Saya sudah kepala 4. Udah pernah merasakan semuanya kayak gitu. Maaf, Bang. Serius kepala 4, Bang. Iya, saya kepala Seriusan? 4. 44 Bang Jumaidi. Tuh. Iya, 44. Bang Burik aja nggak percaya. Abang Zuma kepala 4. Dipikirnya 60. Enggak. Coba. Bang Burik. Nah, saya sekira 28, 29 lah. Nah, tuh kan? Saya nggak mau muji, Bang. Lillahi. Saya nggak mau muji. Memang wajahnya seperti 29, 28. Apa namanya? Filter. Tapi memang kalau dilihat 44 itu memang nggak bagus buat abang itu. Emang nggak kayak kelihatan 44 bang, kelihatan kayak 43,5 bang. Iya. Udah tutup kamera. Kamu kurang ajar. Nggak sopan sama orang tua. Saya lagi sanu, Bang. Saya mau naik. Saya setiap mau naik ke apa lagi tuh di apa SPDI ya. Ada Iya. yang sering live dia tuh SPDI. Apa namanya? SPBU. Bukan SDI apa tuh? Ada dia punya sering. Saya lihat barusan nggak ada itu yang sering-sering menghina Nabi Sallallahu Muhammad, Bang. Oh, Apa? Pipis the King. Speed the King tuh saya nggak pernah dinaik sana. Padahal saya udah kata-kata buruk di sana nggak pernah dinaik juga. Nggak bisa dinaik. Itu memang kelewatan kok yang. Tapi nggak pernah bisa naik saya sana. Ada kok gambarnya yang gambar pokoknya parah. Iya, biarin aja mereka akan ketabrak pohon juga nanti. Saya suruh saya sampai ke situ, coba debat sama Bang Zuma gitu. Nggak berani keluar gitu. Saya pernah ke sana tapi dimainin sama mereka. Oh pernah, abang pernah jadi komal? Pernah di kick, di mute permanen, kayak gitu-gitulah permainan mereka. Coba kalau mau diskusi yang benar ya kan, bahas apa gitu, pakai timer, kita atur waktunya, ada moderatornya. Silakan Anda tentukan tema yang paling Anda kuasai, mau dari Al-Quran, dari hadits, silakan. Gitu, yang paling Anda kuasai. Tapi yang jujur diskusinya kan gitu. Sama seperti kita di sini, kalau mereka datang mau bahas Al-Quran, ayo, mau bahas Bible, ayo. Dan tidak perlu curang. Kalau mulai susah diatur, diturunin aja, selesai kan? Ya. Diturunin. Nah, jangan dipermainkan. Kalau di sana kita dipermainkan. Karena mereka memang tidak ada kasih. Gak ada kasih itu hanya slogan. Pada praktiknya itu bohong. Ibu saya sebelumnya kan Bang Bali, Bang. Sekarang dia malah. Masya Allah, Iya, tapi itu subhanallah, tapi dia tuh yang lebih ketat kalau nggak sholat itu lu ngasih tahu, wih, pokoknya maksudnya tuh tentang agama dia sekarang, woi, nggak bisa main-main. Padahal dia dulu Hindu, habis itu ke bapak Muslim, sekarang ngasih tahu sholat, ngasih tahu apa, itu apalagi minum pakai tangan kiri dia marah. Wih, dia lebih tahu beliau, ibu daripada saya gitu ya. Orang Hindu itu kalau dia masuk Muslim, dia bisa sampai level jadi wali loh. Nah, Islam pertama di Indonesia ini kan dari Hindu semua. Kerajaan-kerajaan di Indonesia ini, kerajaan-kerajaan besar itu ajaran Hindu semua. Ya, identik dengan animisme semua. Begitu Islam datang, wow, mereka paling getol kemudian untuk belajar Islam. Makanya dia lah sampai ke Arab sana belajar, pulang-pulang jadi mubalik. Oh, pantas. Oh iya. Ibu saya itu benar masalah sholat, pokoknya Makanya Islam itu
kalau tradisi-tradisi kemudian di pelosok-pelosok itu masih menggunakan ajaran Hindu, masih ada. Mereka masih ke bawah-bawah Hindu-Hindu itu. Meskipun mereka sudah Islam. Kenapa? Karena memang itu sudah ajaran dari nenek moyang kita. Hinduisme itu animisme kan, identiknya kayak gitu. Begitu mereka masuk Islam, mereka tidak frontal meninggalkan itu semua, tetapi masih menggunakan tradisi nenek moyang. Ya, selama itu tidak melanggar syariat, tidak melanggar akidah sih itu nggak apa-apa. Iya, mereka masih melakukan sedekah-sedekah ini, selama tidak ini niatannya itu bukan untuk menduakan Allah, ya saya rasa biasa aja. Yang penting tidak merusak syariat. Tapi kalau sudah merusak syariat, sudah lari kepada pendangkalan akidah, itu yang tidak boleh. Jadi dulu memang Hindu animisme. Tapi kalau saya waktu sempat mohon maaf, saya pakai kayak cincin habis sabuk yang itu nggak dikasih bang sama ibu, nggak dikasih malah. Nah itu artinya sudah kuat. Dia tuh nggak, pokoknya nggak boleh. Contoh naruh foto apa itu nggak dikasih. Kita macam nggak dikasih. Masya Allah. Ya. Hebat itu tadi. Ya memang harus kayak gitulah. Jadi kalau misalnya Islam kuat pertama kali, ya itu dia. Hey, gaya dia bang, rambutnya kayak siapa tuh bang? Dia sudah mau ini tari wayang golek dia tuh kalau udah kayak gitu mudah. Katanya pengen lihat Dewa Open kayak gimana sih? Ya udah bukalah. Coba lihat. Tengok bajunya tuh warna kuning. Ya teman-teman di Tengok aja bajunya tuh warna kuning kayak bidadari gitu, turun dari kayangan. Maunya malu. Bang Dewa jangan merokok ya bang. Enggak, baik siap. di screenshot ya buat teman-teman yang di bawah, di screenshot buat gantungan kunci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukalah. Nggak mau. Rindu pun aku pengen lihat wajah kau itu. Mungkin mau dikasih donat dulu kayak Bang Dewa mau kasih donat. Oh boleh kalau kasih donat boleh. Meong. Rumah izin. Ya gimana bang? Izin bang, ada yang mau sampaikan bang Zuma Gurunda. Iya silakan. Bang Burik makasih Ini bang. sudah ini. Saya Sudah turunkan daftarkan dulu. jadi API, tapi belum dikonfirmasi ya bang. Gimana? Saya sudah ini konfirmasi buat undi API bang Zuma, tapi Oh belum API dikonfirmasi sudah kayaknya. daftar. Terakhir kapan daftar di API? Kagak, kalungnya pakai kuku kuda. Bang Kalau Edi nggak salah kapan terakhir? kalau nggak salah 2 minggu yang lalu. Udah kalau gitu udah pernah chat atau DM Apologet Islam Indonesia? Di Instagram bang. Bukan di Instagram, di TikTok, di DM. Tanyakan di sana, nanti akan dibalas sama admin. Kenapa alasannya belum terverifikasi seperti itu? Oh ya nanti saya Atau bisa follow. Follow. Ya follow jangan lupa di follow atau di Bang Ardi. Bisa kemarin Bang Ardi bilang kalau ada yang belum daftar bisa DM Bang Ardi. Apa nama IG-nya bang? TikTok Apologet Islam Indonesia, TikTok, bukan TikTok. IG. Iya, Oke, sebentar saya follow ya bang. iya baru DM aja di sana ya. Bang Ardian saya deh ya. Iya betul Bang. Di Bang Ardi, Bang Ardi juga ditanyakan bisa ke sekretaris kita. Syaratnya jadi apa? API apakah harus menguasai Syaratnya 17 tahun ke atas, memiliki kartu identitas KTP, kemudian seorang muslim. siapa? Kalau KTG Tapi bisa nggak nggak? apa-apa itu gabung juga bang. Ya bang. Dewa adanya KTG, Apa itu Bang? kartu tanda ganteng. Wah, asik. Open cam lagi lah, open cam lagi. Nggak mau. Elia itu siapa sih Elia?
Debat dengan Bang Suma. Elia yang mana ini Elia? Ada lagi, dia masuk di podcast bang, diundang sama Dokter Richard kayak gitu, ditanyakan terkait pertama itu tentang sama Yesus sama Isa kayak gitu. Bukan yang ini, yang muka setengah. Ya, yang mukanya kayak perempuan ternyata dia laki-laki itu. Oh, terus Ica siapa Ica? Gak tahu juga ya kalau itu. Yang panggil dia di proses yang itu. Oh siapa? itu Dokter Richard. Dokter Richard itu kayak dokter terkenal di Jakarta, dia punya klinik gitulah, udah terkenal. Jadi dia juga punya podcast itu yang kayak Deddy Kobuzer dan lain-lain gitu. Bang Zuma tahu podcast kan ya? Nah, dia Tahu lah. diundang karena dia kan itu seleb TikTok, karena followersnya sudah besar. Jadi diundang, ditanyakan terkait apa yang dia sering buat konten. Dia juga buat konten kayak kita gini tentang agama juga. Cuman Oh, karena yang dia pernah yang pernah ku buat malu itu. Iya benar. Pernah ku buat malu terkait dengan apakah penulis Bible itu diketahui oleh Yesus. Betul. Gak bisa dia jawab. Cuman Yang suaranya kayak ini, suaranya kayak kiamat kan? Betul sekali. Cuman karena followersnya banyak, jadi dia diundang tuh sama Dokter Richard, dijadiin konten juga, dibuat di YouTube gitu. Mungkin Richardnya juga oten. Iya betul, Dokter Richard sendiri dia oten. Oh, pas lah. Gak apa-apa. Pernah kok Elia diskusi sama Bang Zuma di sini, sama Iya. Udi Rifa juga pernah. Aku permalukan waktu itu kan. Dia Iya, gak bisa jawab. Udah kalau dia mau coba-coba lagi untuk yang kedua kalinya malu ya silakan aja. Tentukan di mana, kapan. Dia suruh pilih tema yang paling dia kuasai. Tapi kalau sama saya jangan undang emosi saya, karena saya dengar suara kalau laki-laki, suara perempuan aku emosi, jengkel. Tanya host itu. Ustadz Saya dengar Alwan, Ustadz Alwan pernah di-kick bang. Aku nyimak itu. Oh, Bang Alwan pernah di-kick sama si pelangi itu. Pelangi apa itu ya? Siapa? Ya, Nggak tahu iya. saya. betul. aku emosi kalau dengarkan laki-laki suaranya ini, suara perempuan. Darah saya mendidih tuh, langsung tensi aja pasti di atas 400. Oh ya Bang Zuma, insya Allah sore ini, insya Allah bakal ada yang mu'alaf lagi dari Konghucu bang. Insya Allah beliau masih kelas 1 SMP bang. Insya Allah ya, insya Allah. Ya. Ada Bang Rian aja, silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Rian. Oke, waalaikumsalam semua. Ini boleh langsung nanya nggak? Ya silahkan. Tadi kan sempat Dari agama mana bang? Muslim Bang. Konghucu. Muslim. Oh yang ini. Muslim. Alhamdulillah. Iya, silakan. Ya, kan tadi sempat saya dengar lagi bahas itu si Elia itu kan. Iya betul. Nah, sempat kemarin malam tuh saya iseng-iseng lah join ke roomnya. Si Elia ini kan punya temen. Cuman saya lupa temennya tuh siapa. Dia lagi bahas tentang surah dalam Al-Quran, surah Al-Qasas ayat ke-30. Nah, di mana di situ diartikan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diserukan oleh Allah Allah dari Nabi Yusuf apa Nabi Musa? Astagfirullah. Iya, Nabi Musa. Sorry bang, sorry. Iya. Ya, Nabi Musa diserukan oleh Allah dari arah tanah yang diberkahi. Sudah benar kan? Betul. Iya. Tanah yang diberkahi dan dari sebatang pohon. Siap. Nah, Terus? Si teman Elia ini menyimpulkan bahwa Allah itu pernah menjadi Jadi sebuah pohon. Iya, betul. Menjadi sebuah pohon. Nah, hal tersebut nah itulah yang menjadikan saya tuh kayak kok bisa pemahaman dari mana itu, begitu bang? Oke. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menyeru umat Islam kemudian untuk datang ke masjid sholat melalui toa,
Jadi Allah itu jadi toa gitu. Oh iya 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 iya. Kalau saya memanggil Anda melalui HP, jadi saya ada di HP. Bang Suma ada di dalam HP Samsung, gitu. Gitu maksudnya. Mereka itu kritis kalau terkait dengan Quran. Mereka tidak pernah kritis ketika terkait dengan agama mereka. Kenapa? Karena itu dia yang ada di dalam konsep agama mereka adalah dalil di atas, akal di bawah. Jadi apa yang dilalilkan itu diakal-akalin. Kalau dia tidak sesuai dengan akal maka diakal-akalin. Tapi giliran kemudian dia melihat Al-Quran, maka di situ dia lebih tinggi akal. Dalil Al-Quran dia lebih tinggi akal. Dalil kitab mereka lebih rendah akal. Dia lebih, kalau memandang Islam maka dalil yang ada dia gunakan akalnya untuk menelaah. Tapi kalau di kitab mereka dalil yang ada akalnya yang harus tunduk kepada dalil. Nah sekarang kita masuk apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma atahanu dia min syati ilwadil aymani fil buqatil mubarakah. Nah Allah kemudian mengatakan ketika datang kepada Musa, diseru dari arah pinggir sebelah kanan dari sebuah lembah, dari sebuah tempat, dari sebatang pohon, minas syajarah, kan gitu. Nah sama seperti saya menyeru Anda kepada saudara Rian, saya menyeru Anda melalui HP, apakah saya ada di HP? Jadi apa? Dari sebatang pohon tersebut, maksudnya itu hanya sebuah perantara ya Bang? Iya, Al-Quran mengatakan gini saudaraku, dengarkan dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li basharin ayyukallimahullah illa wahya aw min wara hijaban aw yursila rasulan hiya bi isnihi ma yasha innahu aliyyul hakim. Tidak patut bagi Allah berbicara langsung kepada manusia. Itu. Tidak patut bagi Allah berbicara langsung kepada manusia. Akan tetapi Allah itu berkomunikasi kepada manusia tersebut bisa, tetapi dengan perantaraan wahyu, perantaraan tabir, atau sekali mengutus malaikat. Lalu diwahyukan kepadanya apa yang Allah ingin wahyukan. Nah sama seperti Nabi Musa alaihissalam, itu dari perantaraan di belakang tabir itu. Allah menyampaikan kemudian wahyunya kepada Nabi Musa melalui perantaraan tabir. Bukan berarti pohon itu Allah masuk ke pohon, bukan. Sama seperti saya menyatakan diri kepada saudara Rian melalui tabir. Apa itu HP? Saya menyatakan keberadaan Bang Suma itu ada melalui HP. Bukan berarti Bang Suma itu adalah HP. Bukan. Nah, sama di dalam kitabnya mereka juga ada dikatakan bilangan 12 nomor 3. Jika di tengah-tengahmu ada kemudian Nabi, bilangan 12 nomor 6. Di situ terang dikatakan bahwasanya dengarkanlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang Nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya di dalam penglihatan. Penglihatan ini maksudnya apa? Maksudnya Allah menyatakan diri dari kata mar'ah, ya, dari kata mar'ah. Jadi Allah kemudian menyatakan dirinya melalui penglihatan Nabi tersebut, dari cerminan-cerminan, tanda-tanda maksudnya. Itu dalam bahasa Ibrani mar'ah. Artinya Tuhan menyatakan diri kepada seorang Nabi ini melalui tanda-tanda, melalui penglihatan-penglihatan, melalui cerminan-cerminan atau kode-kode. Dan aku Tuhan berbicara dengan mereka melalui perantaraan mimpi. Shalom, shalom dalam bahasa Ibrani. Jadi mimpi atau ada sinyal kepada sang Nabi tersebut. Nah itu dialami oleh para Nabi. Jadi tidak ada kemudian Nabi satupun yang bertemu langsung dengan Allah, termasuk Nabi Musa alaihissalam, termasuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak bisa langsung bertemu, tetapi melalui perantaraan. Hanya saja kalau
Allah berbicara langsung itu pernah. Tetapi itu tadi melalui perantaraan tabir, melalui cerminan-cerminan, melalui tanda-tanda, penglihatan-penglihatan. Ya, jadi kalau mereka memahami Allah pernah datang masuk di dalam pohon seperti yang ada dalam Al-Qur'anul Karim yang kita bahas, ya, Al-Qasas, ya itu keliru besar. Makanya mereka ingin sekali Tuhan kita itu sama dengan Tuhan mereka. Di Kejadian 18 mereka ngambil kitabnya orang Yahudi. Pernah katanya Tuhan kami itu datang dalam bentuk manusia. Di Kejadian 18 dia datang makan lembu bersama dengan Abraham dan Sarah dan 2 malaikat yang bersamanya. Itu bullshit. Itu dikarenakan karena mereka mengakal-akali kitabnya orang Yahudi. Demikian. Oke, makasih Bang. Satu pertanyaan lagi boleh nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku Dinda Daman. Boleh jelaskan sedikit Bang? Iya. Bang. Silakan. Gurunda. Panggil Bang Zuma aja. Ente itu nakal. Iya. Aku belum nyapa Bang. Aku mau nyapa dulu Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Bang Zuma, salam hormat, host, salam hormat juga Bang Ayub. Waalaikumsalam. Bang Dewa, sehat semua. Lanjut. Iya. Jadi pada masalah ilmu tafsir kan itu. Apa ngelek ya? Ngelek apa gimana nih? Bagus suaranya? Enggak, bagus. Dalam ilmu tafsir seperti pada masalah Nabi Musa itu kan itu diwakilkan dengan kata min ya? Ataupun arti min tersebut dari. Dalam bahasa Indonesia dari saja itu ada banyak penggunaan. Tidak. Namun pada ayat tersebut korelasi daripada min tersebut penggunaannya itu ada banyak. Min itu ada penggunaannya untuk menunjukkan sebagian dan ada min itu untuk menunjukkan arah bagian. Dinamakan dengan min jihatiyah di dalam kitab Fahamul Hawamid. Berarti menunjukkan bukan Tuhan datang menjadi sebuah pohon. Namun dari arah pohon itu keluarnya suara Tuhan. Namun jangan tanya suara Tuhan kayak mana. Namun ketika Allah kan julukan daripada Musa kalimullah. Di mana Nabi Musa emang mendengar secara eksplisit suara Allah, namun nggak tahu suara itu kayak mana. Yang jelas yang ada maksud di pikiran Musa itu pemahaman dari kalamullah hingga disampaikan. Itu min kalamullah. Udah. Masalah tadi Bang Zuma, masalah ini Bang Zuma. Masalah kezahiran Tuhan. Ya kan wal awalu wal akhiru wal zahir. Nah, di dalam Al-Qur'an ada 3 kali Allah enggak 6 kali Allah menyebutkan dirinya zahir. Cuman dengan korelasi yang berbeda. Maksudnya gini, ketika Allah mengatakan al-zahir di dalam ilmu mantiq ada kata-kata yang dinamakan dengan lafal tasyakkuk. Arti lafal tasyakkuk itu satu lafal dengan makna sama namun realitas dan kualitasnya berbeda. Contoh, saat kita mengatakan kata putih, misalnya nih saya ngomong sama Bang Zuma, saya bilang, Bang Zuma, bagaimana sih kata-kata putih tersebut? Nah, Bang Zuma bilang, oh putih itu kayak kulit. Saya bilang, enggak, putih itu kayak kayak awan. Enggak, orang lain bilang putih itu kayak kertas. Itu menunjukkan apa? Satu perwakilan kata putih dengan realitas berbeda. Namun zahir Allah di dalam huwal awwalu wal akhiru wal zahir itu menunjukkan bahwa zahirnya makhluk beda dengan zahirnya Tuhan. Di mana perbedaannya? Yaitu dari segi kualitas. Agak panjang Bang Zuma, nggak apa-apa? Atau mau dilanjutin nggak apa-apa? Iya, ini aja Dinda, disingkat-singkat aja, singkat-singkat aja. Cuman satu, karena kalau kekurangan antum itu satu. Kekurangan antum itu satu. Kenapa nggak follow aku? Udah duluan Bang Zuma, udah duluan. Nggak ada. Itu mana ada. Udah Bang Zuma, Masya Allah. Udah baru jadi tekan. Sorry ya Allah. Enggak. Saya banyak nonton PT antum loh.
Itu di lanjut. ibaratnya Iya, kan iya, saya lanjut. membahas semua tafsir itu ya, membahas masalah al-dhahir. Itu emang benar. Allah dahir dan pendapat Imam Nawawi, ulama besar Islam, memang Allah mendahirkan diri. Cuman dahir Allah itu sangat berbeda. Berarti menunjukkan bahwa apa? Tuhan emang nggak mau sama seperti makhluknya. Itu dari segi apa kita pahami? Pertama, di dalam surat Al-A'raf, ketika Nabi Musa ingin melihat Tuhan, apa katanya? Ya Allah, tunjukkan dirimu, aku ingin melihatku. Ada indikasi di situ. Kata Allah, jika gunung itu masih tetap, maka engkau akan melihatku. Maka dijelaskan oleh Imam Nawawi, maksud daripada hal itu, di mana zat Allah itu beda dengan makhluk, di mana zahirnya Allah itu beda dengan makhluk. Zahirnya Allah, di mana kita lihat tinjau dulu makhluk ya. Makhluk butuh bentuk untuk nampak, dan makhluk butuh arah untuk dilihat. Makhluk itu butuh perwujudan untuk dia terwujud. Namun Allah tidak butuh itu semua. Udah? Jadi ketika harusnya gunung ataupun matanya manusia untuk melihat Allah. Di mana Allah itu saat kita melihat Allah ya. Saat kita melihat Allah kepada zat yang tidak berbentuk. Terus kita tidak dari kiri, tidak dari kanan, tidak dari selatan, tidak dari timur, tidak dari utara. Dan saat kita melihat Allah tidak tinggi, tidak besar. Saat kita melihat Allah tidak ada batasan pada zatnya. Dan saat kita melihat Allah tidak ada yang namanya makhud fi zihni. Arti makhud fi zihni terbiarkan di dalam pikiran. Ibarat contoh nih, kalau kita melihat sebuah botol, lalu kita pejamkan mata, oh ternyata botol itu seperti ini. Namun saat melihat Allah tidak seperti itu. Nah, jadi menunjukkan bagaimana apabila gunung itu bisa beradaptasi terhadap zatku, itu maksud Allah. Apabila gunung itu bisa beradaptasi terhadap zatku, maka aku akan nampak. Namun nyatanya, sekarang kita lihat daripada kondisi gunung ya, di mana gunung itu kenapa dia bisa ada di dunia? Karena dia bisa adaptasi kepada pohon yang di belakang, pohon yang di depan. Saat kita melihat gunung itu ada di depan, gunung itu ada di utara, gunung itu ada di selatan. Namun saat melihat Allah, saat semua itu enggak ada, apa kabar retina mata? Di mana retina mata itu hanya melihat kalau ke depannya ke depan, kalau ke kiri ya ke kiri. Namun zat Allah tidak ada depan, tidak ada kiri, tidak ada belakang, tidak semuanya, tidak terbatas daripada kiri dan kanan, tidak terbatas oleh atas dan bawah, tidak eksplisit dalam pikiran kepada zat yang sehebat itu. Bagaimana mata ini akan beradaptasi jika tidak ada kekuatan dari Allah? Berarti menunjukkan kata al-dhahir pada huwal awalu wal akhiru. Engkau wahai manusia siapapun itu, jika berikan kekuatan pada matamu, maka engkau akan melihatku. Mana lagi Allah korelasi dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Apa dikatakan Allah? Wahai manusia, berbuat baiklah, maka di surga engkau akan benar-benar melihatku. Di mana disebutkan itu dengan afdalah tafdil, dengan penunjukan dengan kata yang jelas dan tegas. Kata Allah, engkau pasti melihatku. Namun ingat, melihatku itu beda dengan melihatmu. Oke? Terus dikorelasikan lagi di dalam Al-Isra ketika Nabi Muhammad datang bertemu Allah. Secara gamblang Nabi emang resmi bertemu Allah. Namun mana korelasinya, indikasinya dalam sejarah? Begitu Nabi turun, dikatakan oleh kaum Quraisy. Apa dikatakan oleh kaum Quraisy? Wahai Nabi, coba angkat kaki kirimu. Apakah kau benar ke langit? Iya, diangkat kaki kiri Nabi. Angkat kaki kananmu, diangkat kaki kanan Nabi. Terus Nabi jatuh. Katanya naik ke langit, diejek-ejek gitu kan. Katanya ketemu Allah ya? Iya, gimana Allah itu? Nabi mengatakan seperti ini. Nabi Muhammad nggak bisa mendeskripsikan saking indahnya zat Tuhan. Itu menunjukkan bahwa al-dhahir emang Allah dahir. Berarti menunjukkan bahwa manusia bukan tidak bisa melihat Allah, namun belum bisa melihat Allah. Nah, begitu Gurunda insyaallah yang saya pahami daripada tafsir, dan banyak kita korelasi tafsir insyaallah. Nah, inilah makanya saya katakan ya, antum harus sebarisan dengan kita di api. Banyak orang stres di depan kita ini yang mau kita sadarkan. Oke, Dinda, paham ya? Halo, Bang Daman diajak ngobrol. Paham Bang, paham. Ya paham, udah paham. Enggak, yang ditanya tuh abang yang menanyakan tadi kan? Alhamdulillah paham Bang. Enggak, maksudku Dinda Daman ini harus sebarisan dengan api.
Jadi gini. Dengan Laskar API sama-sama kita. Banyak orang sesat di depan kita ini yang harus kita sadarkan. Insya Allah saya ada di grup Iya. tapi Alhamdulillah. Tapi sibuk. dan juga ada ini selagi lagi rame ya Bang Zuma ya. Iya. Masya Allah, jadi gini Bang Zuma, saya ingin bahas sedikit tentang penafsiran At-Taubah ayat 16. Itu udah saya bahas juga di video saya. Kepada semuanya, itu At-Taubah ayat 16 cuma salah dari segi translate ya. Dimana itu bukan salah ayatnya benar, namun translate-nya salah. Dimana itu pada kata-kata awalnya itu ada am ingkari namanya. Am istifham ingkari itu maksudnya gini, pertanyaan di balik penyadaran, korelasinya dengan Al-A'raf ayat 195. Ibaratnya gini Gurunda, kalau pertanyaan tuh bentuknya gini pertanyaan, apakah kambing itu bicara, itu bentuk pertanyaan. Kalau bentuk penyadaran, apakah kambing itu bicara, nah itu bentuknya penyadaran. Oke. Namun di dalam ayat tersebut dikatakan apa? Ada kata-kata padahal Allah belum tahu. Ya Allah, Masya Allah pengertian seperti itu. Padahal Allah belum tahu. Kalau nggak percaya Bang Zuma buka itu di ayat atau ayat 16. Padahal Allah belum tahu, gitu cara diartikan. Padahal arti di situ, di mana itu menunjukkan kata hubung, di situ arti yang sebenarnya ya Bang Zuma ya. Arti yang sebenarnya buat wahai khalayak dan semuanya. Arti yang sebenarnya di mana itu ada hamzah inkari. Hamzah inkari itu bentuk penyadaran. Berarti menunjukkan apa? Apakah kalian kira Tuhan membiarkanmu? Apakah kalian kira Tuhan itu enggak tahu? Ya, itu Mas. Oke. Bukan tentang Allah enggak tahu, namun penyadaran di balik pertanyaan. Maka maksud dari semuanya nih, kita bilang dulu maksud semuanya Bang Zuma agar orang enggak salah paham. Kan pada ayat terakhir, apa dikatakan pada ayat terakhir At-Taubah ayat 16? Dikatakan Allah itu maha teliti dan maha tahu apa yang kamu lakukan. Korelasinya dalam bahasa Indonesia ataupun linguistik bahasa Indonesia itu seperti ini. Misalnya kita nih lagi ikut ujian UN gitu kan. Ketika kita lagi ikut ujian UN, kita itu ngenyontek. Teman kita yang baik nih bilang gini, kamu kok nyontek? Tenang, guru nggak tahu. Nah dibilang nih, dibalik pertanyaan, yang pertanyaan itu bermaksud penyadaran. Kamu kira yang kamu lakukan itu benar? Emang kamu kira guru pengawas itu nggak tahu? Guru pengawas itu adalah paling teliti dalam hal-hal kayak gini. Itu maksud daripada ayat Taubah ayat 16. Namun kalau diartikan secara transit, Masya Allah, itu jangankan Kristen, Islam aja bisa sesat kalau memahamkan daripada translate seperti itu. Terima kasih Bang Zuma. Sama-sama. Masya Allah ilmunya ya. Oke. Thank you. Ada lagi kayaknya yang kedua dari Saudara Rian atau ada dari Oten mau dinaikkan, silakan. Belum ada Oten. Silakan Oten yang mau naik. Oten gol di sini takut. Ya Barian, ada lagi yang ingin disampaikan Bang? Kalau tidak ada biar saya gantian dengan yang lain. Satu pertanyaan lagi Bang. Oke, baik, silakan Bang. Mengenai sama orang yang sama. Maksudnya tuh ya teman si Elia tadi. Dia tuh menyatakan kalau bahwasanya siapapun yang tidak mempercaya Al-Quran, Allah akan memutar kepala dan menjadikan mukanya itu seperti babi. Nah, dasarnya itu dari mana diambil dari Al-Quran? Katanya dari Al-Quran. Nah, ayo Dinda Daman. Ini sudah pernah saya jelaskan juga. Silakan. Itu ayat berapa, surat berapa itu harus kita lihat kodeksnya gitu. Itu bagaimana maksudnya, itu faedah huruf apa yang dipakai di situ kan gitu. Ayatnya harus kita lihat. Dia tuh nggak nunjukin ayat Bang. Emang ada ayat ataupun hadis? Dia cuma nunjukin itu bahwa katanya Allah ini menyatakan bahwa siapapun yang tidak mempercaya Al-Quran, kepalanya akan diputar dan mukanya akan dijadikan mirip seperti babi gitu. Itu dia dapat dari mana? Nah, dia dapat dari mana? Saya udah hampir 17 tahun meneliti tafsir, saya belum dapat gitu.
Nah, dia bilang tuh dia ambil dari 17 tahun salah satu meneliti tafsir Al-Quran, belum ayat dapat itu Al-Quran. masalah diputar kepala tuh. Ya iya, ayat berapa? Kok enggak kita nggak akan tahu maksud sebenarnya. Nah, maka dari itu saya juga nggak tahu dia tuh dari ambil tuh dari. Ya itu betul itu. Betul-betul diputar oleh Allah. Kan orang-orang yang mengingkari Al-Quran tidak bisa membedakan mana Tuhan, mana manusia. Itulah bukti bahwa kepala mereka itu sudah berputar. Betul nggak Bang Zuma? Iya, betul itu sudah saya jelaskan. Iya, Oh, juga jadi korelasi jadi gitu kan. pemahamannya di sini tuh. Iya, coba aja. Pemikirannya gitu. Waktu itu saya tanya sama mereka kan, sekarang kamu mampu ndak menjawab ini? Kalau otakmu itu nggak benar-benar keputar ke belakang. Tuhanmu ada berapa? 1. Jadi ku tanya, Yesus manusia, Bapak roh, Bapak roh, sementara Roh Kudusmu ini kan juga adalah burung merpati. Nah sekarang untuk itu ada berapa? Katanya 1. Nah, inilah bukti kepalamu udah keputar. Belum mati aja di dunia kepalamu udah terputar oleh Allah karena menolak kebenaran Al-Quran. Kemudian nah sampai hari ini kan mereka keputar otaknya. Makanya Allah mengatakan falam mazagu azagallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasikin. Kan jelas itu. Allah mengunci mati mereka karena mereka berpaling. Mereka berpaling, apa artinya berpaling? Memutar balik ke belakang. Makanya di dalam kitab Ulangan 34 juga dikatakan hal yang sama. Engkau kemudian berpaling, melemparkan ke belakang. Engkau tegar tengkuk. Itu sama itu. Ada bedanya itu. Jadi orang yang zalim, orang yang fasik, Allah tutup kepala mereka, kemudian dipalingkan kepala mereka, dipalingkan akal mereka dari kebenaran. Itu maksudnya. Bukan berarti kepalanya benar-benar terkilir ke belakang. Terkecuali pada saat kejadian itu layaknya ketika Tuhan mengutuk dari Yahudi, ada sebagian dari mereka jadi kera. Gitu loh. Oh, oke. Iya. Coba Anda buktikan, coba kita buktikan kepada mereka. Yesus itu manusia atau Tuhan? Nah, mulai di situ mulai kelihatan arah ke belakang kepalanya itu, udah mulai terputar di situ dia, sedikit demi sedikit. Kenapa dia mati? Karena dia manusia. Kenapa Anda sembah? Karena dia Tuhan. Itu terputar kepala dia ke belakang. Berfungsi itu, kepala udah rusak. Selnya itu udah hampir lepas dari kepala. Kenapa kamu sembah? Dia Tuhan. Kenapa dia mati? Dia manusia. Yang dilahirkan Maria siapa? Manusia. Nah, sama semalam kan. Yang mati di atas tiang salib siapa? Manusia. Mana kemanusiaannya? Lenyap, dimakan kutu. Kayak gitu-gitulah. Kepala udah nggak berfungsi. Al-Quran udah pernah salah menerangkan itu. Coba aja tanya, benarkah Tuhan itu pernah mati? Enggak. Loh, yang mati di atas tiang salib manusia. Apa tujuannya mati? Untuk menebus dosa-dosa manusia. Berarti dia yang menanggung dosa semuanya orang. Iya, kalau begitu mana kemanusiaan yang menanggung dosa itu? Dia harus kemana? Ke neraka apa ke surga? Namanya menanggung utang ya harus ke pegadaian, harus ke bank bayar utang yang kamu tanggung itu. Seperti itu juga orang yang menanggung dosa sesama manusia, ya udah harus dicuci, di blender di neraka. Seperti itu, Bang. Oke. Terus saudara RRI, saya minta kalau Anda naik ke Komal-Komal Oten seperti itu, catat ayat suci Al-Quran yang mereka maksud, hadits yang mereka maksud itu apa. Gitu. Nggak pernah Kalau bisa sih Bang, cuman ini saling cuma berbagi ya kan, nanti Iya. saya gitu. Betul. Silakan. Oke, Barian cukup. Oke, makasih Bang Zuma, Bang Jama, Bang Hos, semuanya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada Bang Silalahi. Bang Silalahi ini Kristen atau Muslim, Bang? Silakan dibuka mic ya. Kristen, Bang, Kristen. Oh, Kristen ya. Selamat siang, Bang. Gimana kabarnya? Selamat siang juga. Iya, silakan lah, Bang. Masih kabar 4 tahun yang lalu. Apa itu? Boleh nanya, Bang? Iya, silakan. Sama siapa mau ditanya ini, Bang? Enggak, tentang Ada Bang Dewa, ada Bang Ayubi, ada Bang Zuma, ada Bang Daman, ada ya, Bang Fuad Adi. siapa aja yang mau jawab, Bang. Oke, apa itu pertanyaannya?
Kan di dalam agama Islam ada juga hari kiamat kan, percaya juga hari kiamat kan. Oke. Kalau terjadi nanti hari kiamat itu, planet bumi ini masih ada nggak, Bang? Silakan dijawab Bang Zuma. Ya, hancur lebur, alam semesta ini akan hancur. Karena dikatakan iza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Gunung-gunung dihancur lulukan. Kemudian bumi diguncang sedahsyat-dahsyatnya. Maka Allah mengatakan fakanat sahaba'am mumbatha. Maka jadilah bumi itu, gunung itu ya seperti debu yang berterbangan, hancur. Kenapa rupanya, Bang? Enggak, cuma nanya. Berarti manusia nanti yang selamat lah ya, yang menurut agama Islam, berarti semua nanti menuju surga ya Bang ya. Oh pasti, kalau Islam insya Allah semuanya masuk ke surga. Nah, kalau kita bahas lafal kata qiyam. Lafal kata qiyamah itu sekalipun daripada pihak manapun, baik bahasa Indonesia dan apapun mengatakan tentang kiamat, sejatinya kiamat itu diambil daripada bahasa Al-Quran. Kenapa? Diambil daripada kata qama, di mana qama itu dalam sebuah fi'il mudhari'nya ataupun wazan fi'il mudhari', wazan masdarnya ataupun masdar qiyasinya yaitu qiyam. Arti qiyam, hari berdirinya segala keadilan. Diambilkan ta marbutah itu untuk mentaksis lafal qiyam. Itu menunjukkan apa? Ini berdiri apa sih? Ini berdirinya segala keadilan. Jadi ya seperti Bang Zumabi, selama kata-kata Allah belum diganti, selama kata-kata kata-kata Roh Kudus belum diganti, di mana itu adalah kata-katanya Al-Quran. Nah itu maka kita akan terus berdiri nih untuk membantah hal itu gitu ya Bang Zuma. Itu seperti kata-kata khidmat, kata-kata qiyamah. Kata qiyamah itu daripada Al-Quran. Kenapa kalian gini? Arti qiyam itu berdiri. Sekarang kalau kalian mengartikan kata-kata kiamat dengan hari kiamat, ambil dari mana kata kiamat itu? Sedangkan arti qiyam berdiri. Namun kalau Islam ditaksiskan dengan ta marbutah untuk menunjukkan kepada sesuatu yang makhud pada realitas. Apa maksud pada realitas? Di mana dalil menunjukkan bahwa suatu saat ada yang namanya hari berdiri. Berdiri apa? Berdiri semua keadilan. Seperti itu. Iya, ada lagi Bang? Enggak cuma nanya itu Bang. Cuma ini judulnya kok Tuhan jadi manusia. Kalau Tuhan jadi manusia berarti Tuhannya sudah menjelma jadi manusia ini ya. Betul. Iya, di Tuhan Abang lah. Yesus. Mana ada Tuhanku jadi manusia Bang? Ada saudaraku. Anda pernah belajar Bible? Atau sering, Anda Bang, sering. Oke, baik. Mungkin sarjana Bible kali atau apa gitu. Ini ada noise kali. Enggak, cuma taunya dikit-dikit Bang, sering baca tapi enggak hafal. Oke, baik. Saya boleh minta Anda bacakan saya di Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Coba dibacakan aja Bang. Oke, baik. Jangan-jangan Abang juga nggak pernah baca ini. Jadi kalau kita melihat, tapi kelewat. Terus Bang. Oke, baik. Di dalam kitab Saudara dikatakan begini, yang walaupun dalam rupa Theos, kalau di Yunani Theos itu kan Tuhan, ya kan? Walaupun dalam rupa Theos, tidak menganggap kesetaraan dengan Theos sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Theos mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi Tuhan Anda yang Theos itu mengambil jasad manusia. Dia tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan dia merubah dirinya menjadi manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, Theos telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas tiang kayu salib. Jadi Tuhan Anda menjadi manusia. Sampai di sana nalarnya sampai nggak Bang? Theos yang dimaksud di sini Yesus apa Allah ini?
Lah Yesus itulah penjelmaan Tuhan Anda. Theos Anda menjelma menjadi anak Maria. Kan kalau di Bible itu Bang, kan ada Tuhan Yesus. Ya kita jangan ada Tuhan Allah, yang mana yang jadi manusia ini loh. Tuhan Anda ada berapa sebenarnya? Satu. Nah, Tuhan Anda yang satu itulah yang menjadi manusia Yesus. Enggak toh. Kalau Tuhan itu ya yang disebut Yesus sebagai bapaknya Allah. Ya itu dia. Tuhan Anda ini yang Anda sebutkan itu yang menjadi Yesus. Enggak toh, beda Tuhan Allah dengan Tuhan Yesus. Tuhan Allah Anda itu ada kan berapa? bapaknya Yesus. Iya, Tuhan Anda. Tadi Anda mengatakan beda, berarti dua dong. Kan kita kan kalau di Alkitab terjemahan LAI kan itu Yesus itu juga disebut Tuhan. Nah itu dia, maksud saya kan ada dua Tuhan Anda kan, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, betul? Enggak toh Bang, kalau Tuhan itu tanda besar itu semua itu kan untuk menyebutkan sebuah nama. Iya, ini yang jelas yang mana yang Huruf jelas besar ini? semua. Yesus ini pencipta langit dan bumi atau bukan? Bukan toh, pencipta langit bumi yang bapaknya Allah. Nah, Allah ini yang kemudian, jangan sebut Allah karena Allah itu Islam punya. Sebut aja Theos. Jadi Bapak Theos ini, Bapak Theos ini. Gini aja, sebut aja ini Bang, sebut Tuhan, huruf besar semua ya, huruf besar semua. Iya, Tuhan. Nah, Tuhan. Jadi Tuhan Anda yang huruf besar semua ini kemudian berubah menjadi manusia, Yesus. Mana ada itu? Di mana itu Bang tertulis? Kan dalilnya tadi sudah kubacakan, Abang. Yang jadi manusia itu ya Yesus, anaknya Tuhan itu. Yesus ini setelah dia manusia. Sebelum dia manusia apa dia? Berarti kalau ada Tuhan berarti dia malaikat dong. Enggak, tunggu. Kan penghuni surga itu kan pasti ada Tuhan. Berarti yang Tuhan yang tidak itu malaikat. Tuhan tidak menghuni surga. Surga itu untuk makhluk di sana, Bang. Bukan untuk Tuhan. Iya. Kecuali Terus Tuhan Anda manusia. Iya, ini kan saya menurut Bible lo ini kan Tuhan itu ada di surga katanya. Ini kan ceritanya kan menurut Bible Bang. Oke, sekarang Tuhan gini. itu katanya ada di surga. Yesus ini pada mulanya manusia atau bukan? Pada mulanya ya makhluk roh juga seperti Tuhan. Nah, berarti Yesus ini bukan Tuhan yang huruf besar semua kan? Bukan. Bukan toh. Nah, yang kedudukan Yesus ini menurut Anda Tuhan yang besar juga atau bukan? Ya bukan toh, dia kan bukan Tuhan yang huruf besar itu loh. Berarti dia Tuhan kecil. Saya tidak tahu apakah dia Tuhan kecil, kan yang jelasnya kita kan beracuan ke Alkitab yang terjemahan LAI. Iya. Toh, dia kan disebut juga Tuhan di sana. Berarti kalau menurut yang di Bible itu berarti ada Tuhan dua. Tuhan Yesus, Tuhan Allah, Tuhan Bapa. Nah, sekarang yang Anda sembah yang mana ini? Ya Tuhan Allah toh, Tuhan. Kalau maaf tadi kalau saya nggak boleh pakai Allah. Tuhan yang huruf besar semua itu loh ya. Kalau yang perjanjian lama itu kan katanya Yahweh. Ada yang bilang apa ya sudah, gitu. kita pakai Yahweh aja kalau gitu supaya nggak bingung kita ya. Yahweh ya. Oke Bang, oke. Nah, Yesus ini Yahweh atau bukan? Bukan kan? Bukan. Tetapi dia hanya manusia ciptaan, betul? Dia kan sebelum dia jadi manusia kan dia ada makhluk roh. Dia Yahweh, bukan? Bukan. Oh, berarti Yesus tetap aja bukan Tuhan mau sampai kapanpun. Iya, kalau misalnya Tuhan yang huruf besar tadi Yahweh tadi ya bukan, tapi kan di Bible terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia kan disebut juga Tuhan huruf kecil. Terus gimana kita mau debatnya? Berdosa tidak nanti orang kan yang dibilang itu, tunggu dulu Bang. Itu ada itu tertulis di Alkitab, Yesus juga disebut Tuhan. Kan nggak bisa kita bantah, memang tertulis begitu. Ya sudah, berarti berdosa orang yang menyembah Yesus karena dia bukan Yahweh, betul? Ya betul lah, yang disembah itu ya Tuhan yang huruf besar itu semua Yahweh. Bukan Yesus ya? Bukan toh. Berarti Yesus hanya manusia, hanya makhluk ciptaan. Iya, dia kan ada dibilang itu di Kolose sama Wahyu itu Yesus itu adalah ciptaan.
Oke, bagus lah kalau gitu bang. Ini Bang Zuma tanya dulu, dia ini dari sekte mana nih? Mana tahu nih sekte Jehovah ataupun Unitarian gitu kan. Oneness kayaknya. Enggak toh, Yes, itu kan itu sekte Bang. itu kan buatan manusia. Kita kan sekarang acuannya kan ke Bible. Kalau sekte-sekte itu kan dia pemahamannya yang dibuat-buat, maksudnya yang dibuat pemimpinnya apa gimana kan. Sekarang kan acuannya itu sesuai nggak dengan yang tertulis gitu loh bang. Ya artinya tetap saja Yesus ini bukan sembahan. Berarti ada berapa Bukan, miliar, ada miliaran manusia yang menyembah Yesus. Berarti itu salah ya bang ya? Ya harusnya salah toh. Tapi kalau Bagus. mereka melakukan gitu ya sudah, mau diapain bang? Iya iya. Iya. Maunya bisa Oke. kita paksa. Kan Iya, nggak bisa betul, kita betul, paksa toh. Betul Dia mau betul nyembah betul. apa? Betul betul betul. Gitu. Iya iya iya. Artinya kita sepakat bahwa Tuhan itu cuma satu, yaitu Dia yang telah mengutus Yesus, dan Yesus itu hanyalah manusia ciptaan yang diutus kepada Bani Israel. Iya, Yesus itu kan diutus. Tapi kan kalau dalam Kristen itu kan Yesus itu kan ada extend apa dibilang tuh, sebelum dia jadi manusia itu kan dia makhluk roh. Iya iya. Iya sama kita juga sebelum ke bumi ini adalah makhluk roh sama. Di Al-Quran juga mengatakan itu, bahwa kita semuanya tadinya adalah makhluk roh, habis itu turun ke bumi, keluar dari rahim ibu menjadi makhluk jasad gitu, sama dengan kita Yesus itu. Lalu kemudian artinya antara pemahaman saya dari batasan ini kemudian dengan pahaman saudara Silahi ini sama. Yang membedakan kemudian adalah ketika Anda kemudian masih menggunakan ajaran yang berasal dari Yahudi, dalam hal ini orang Farisi, dan kemudian mengaku bahwa sebagai pengikut kan gitu. Padahal kalau kita melihat di dalam kitab saudara, misalnya di dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Nah, apakah saudara Silalahi ini merasa lebih baik dari penganut Taurat? Saya nggak pernah membandingkan bang saya dengan orang lain. Tapi Yesus yang menjadi dasar pijakan harus ada pembandingan. Karena Yesus mengatakan, Iya, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Ya maksudnya kan orang apa itu kan, orang Farisi itu kan keberagamannya itu kan kuat, maksudnya itu jangan cuma ada di mulut gitu loh, itu maksudnya itu. Nah itu dia. Jangan cuma sekedar basa-basi, kan banyak orang beragama cuma basa-basi. Ya, artinya nanti dikatakan orang itu bisa masuk ke dalam surga menurut Yesus kalau hidup keberagamaannya lebih taat daripada orang Farisi. Betul nggak? Ya kalau itu tertulis ya betul dong. Kalau itu tertulis. Oke. Nah sekarang saudara saya ini apakah lebih taat daripada orang Farisi? Gak tahu bang, saya nggak taat bang. Saya cuma kulit-kulit harinya doang. Berarti nggak bisa masuk ke surga menurut Yesus kan gitu bang? Ya, kalau mah nggak masuk gimana lagi bang, mau dibilang bang, kan bukan hak saya. Ya, itulah maksudnya Yesus yang mengatakan itu, bukan saya. Matius 5 nomor 20 itu, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Udah, tidak mungkin Yesus bohong, dan saya percaya itu kok, itu ucapan Yesus. Ya kalau begitu tertulis ya harus diyakini toh bang. Ngapain disangkal? Nah itu dia makanya. Diam dulu deh. Nah sekarang kalau abang tidak lebih taat daripada ahli Taurat, ini bahaya ini bang, bahaya. Iya kalau bahaya kan gimana bang, kan nggak, kadar seseorang itu kan berbeda-beda, nggak bisa dibandingkan. Yesus yang membandingkan, bukan kita. Iya, maksudku saya nggak bisa membandingkan orang, yang tergantung Yesusnya lah nanti. Apakah Ya, tapi- saya sudah taat melebihi taatnya orang Farisi tadi? Tapi ada hal yang menarik di sini bang.
Ketika Yesus kemudian membandingkan ahli Taurat, ahli kitab, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Permasalahannya, kalau abangku ini lebih taat daripada ahli Taurat, nah yang menjadi dasar pijakannya itu taat apa? Taat apa gitu loh. Karena standarisasi daripada ketaatan yang dimaksud Yesus ini adalah ketaatan kepada perjanjian lama, ketaatan kepada hukum Taurat. Artinya, kalau abang saya ini lebih taat daripada ahli Taurat, maka Anda akan tampil dari segi penampilan aja Anda kelihatan seperti orang Yahudi. Dari segi pakaian taat, dari segi badan taat, rambutnya kemudian diurai yang kiri kanan, kemudian pakaiannya, kemudian setiap hari Anda harus ke sinagoge dan seterusnya. Untuk itulah kemudian saya katakan bahwasanya kalau Anda lebih taat daripada orang ahli Taurat, maka hari ini Anda tidak akan ke gereja, hari ini tidak akan menuhankan Yesus, hari ini tidak akan menyentuh perjanjian baru. Karena orang Taurat tidak mengerti, tidak memahami perjanjian baru, surah-surah Paulus dan seterusnya. Anda harus lebih tampil menjadi orang Yahudi. Minimal sekarang Anda sudah menjadi rabi, rabi yang taat, karena harus lebih taat daripada orang Yahudi itu sendiri. Dan acuan ketaatannya adalah hukum Taurat, bukan ajaran Kristen kemudian. Nah, sedangkan Anda mau taat kepada hukum Taurat, Anda ingin taat kepada ajaran para rabi, tapi Anda dibatasi karena Anda bukan Bani Israel. Jadi nggak bisa. Kalau taat kepada hukum Taurat, tapi bukan Bani Israel, ya dianggap serigala nyamar domba. Jadi serba salah, mau kemana perginya? Gimana tuh Bang, solusinya gimana Bang? Taat tadi yang menurut Yesus itu kan taat gimana dulu dong? Itu ada dijelaskan nggak? Berarti kita kan harus diasumsikan juga. Taat kalau secara berpakaian kah? Secara adat istiadat kah? Ada Bang. Dijelaskan oleh Yesus. Oke, di dalam kitab Anda sendiri di dalam Matius 23. Kata Yesus begini, maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya. Yesus berkata, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Ini Yesus dengan murid-muridnya ya. Ini kita garis bawahi, dengan murid-muridnya. Bukan orang yang muncul belakangan ngaku pengikut, bukan. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, wahai murid-muridku, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi, nah ini Yesus menasihati mereka. Tetapi, janganlah kamu menuruti perbuatan-perbuatan mereka. Apa sebabnya? Karena mereka mengajarkan hukum Taurat, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengajarkan hukum Taurat, tetapi mereka tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat-tempat terhormat dalam perjamuan, di tempat terdepan. Dan ayat berapa tadi Bang? Ayat Matius berapa 23. tadi Bang? Maaf Bang, saya potong ayat berapa tadi? Matius 23, satu perikop dari nomor 1 Bang, sampai nomor terakhir 36. Satu perikop itu sampai 36. Anda baca di situ. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Jadi Yesus mengajarkan kemudian jangan seperti ahli Taurat, jangan seperti orang Farisi bercerita tentang Taurat tapi mereka tidak praktekkan. Nah, Kristen sekarang ini gimana? Cerita Taurat, cerita ini, cerita itu, tapi mereka tidak praktekkan. Sementara penggarisan Yesus jika ingin masuk ke dalam surga harus lebih taat kepada hukum Taurat. Kristen jangankan taat, ya, untuk duduk sebagai pelaku Taurat saja tidak bisa. Kenapa? Karena Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Dan nggak ada jalan. Setaat-taatnya Kristen kepada hukum Taurat tidak nyambung, karena hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel saja.
Jadi Kristen ini nggak diakui karena nggak ada di situ, nggak masuk dalam komponen daripada hukum Taurat. Ibarat kata bang, Taurat itu diajarkan di UI, Universitas Islam Indonesia. Sementara Kristen tidak terdaftar sebagai mahasiswa di UI. Mau segiat apapun Kristen menjalankan hukum Taurat, apalagi tidak, segiat apapun dia melakukan, mau sampai apapun dia pemahamannya terhadap Taurat, tidak akan pernah lulus. Kenapa? Bukan mahasiswa di UI, bukan ahli Taurat, bukan ahli kitab, bukan keturunan Yakub. Jadi Kristen sibuk-sibuk sendiri dia di luar kampus. Mengumumkan kemana-mana, kami ini adalah Israel rohani, kami adalah pengikut Yesus, tapi nggak dianggap, nggak terdaftar di kampus Universitas Islam Indonesia, tidak masuk dalam turunan Bani Yakub. Sebab yang dimaksud Bani Yakub itu adalah dia yang berasal dari darah langsung dari ke-12 anak Yakub itu sendiri. Nah, sedangkan Taurat itu adalah kitab untuk mereka, bukan untuk Kristen, bukan untuk Islam. Di dalam Yeremia 31 nomor 31 sampai 36 Anda baca di situ, aku Tuhan akan memberikan perjanjian baru kepada Bani Israel dan Bani Yehuda. Tuh, tidak ada Bani Indonesia, nggak ada. Bani Batak, Bani Madura, Bani Makassar, Bani Bugis, nggak ada disebut. Bani Yehuda, Bani Israel, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Berarti bukan ke kita. Belum lagi kitabnya Nabi Musa, Ulangan 33 nomor 4. Hukum Taurat itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Jadi sesibuk apapun Kristen menjalankan Taurat, apalagi memang tidak menjalankan, ya percuma. Percuma bang, percuma. Kristen tidak masuk dalam lingkaran para Nabi Israel. Sibuk sendiri dia. Mohon maaf, itu fakta. Silakan. Bang, tadi yang dibaca tadi loh, yang dari awal loh, kayaknya nggak ada tadi di sini. Saya lihat yang di Lukas tadi loh, soal ahli Taurat dari Farisi. Matius, abang, Matius 23. Matius 23 yang tadi loh, soal menjalankan hukum Taurat tadi. Coba bang, dibaca dari awal, nggak ada di sini loh. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus ini Bani Israel, bukan Kristen, bukan Romawi. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu menuruti perbuatan-perbuatan mereka. Apa sebabnya? Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak mempraktekkannya. Jadi kalau ada orang Kristen, tunggu bang, iya, tunggu bang, silakan. Saya potong. Berarti tadi intinya kan dia tadi mereka cuma mengajarkannya, cuma memberitakan tapi tidak melakukan. Berarti itu jangan dicontoh. Siap. Itu loh intinya satu. Bagaimana dengan Kristen bang? Mempraktekkan? Ya harusnya harus mempraktekkan dong. Jangan cuma mengajarkan yang tertulis. Tidak bisa. Kristen tidak bisa mempraktekkan. Abangku, Kristen tidak bisa mempraktekkan. Percuma. Kristen bukan Bani Israel. Tunggu dulu bang. Sini sekarang hukum Taurat ini maksudnya yang 10 loh apa gimana ini? Semuanya. Semua yang datang kepada Bani Israel. Matius 5 nomor 17-18. Anda coba lihat di situ. Barang siapa yang meniadakan meskipun yang paling terkecil dari hukum Taurat, maka dia akan menempati tempat terendah, yaitu neraka. Itu pernyataan Yesus. Iya, jadi hukum Taurat ini yang maksudnya gimana? Kan hukum Taurat ini kan ada 10 ini, setahu saya. Oh enggak. Yesus tidak mengatakan seperti itu 10, enggak. Coba Anda lihat di dalam Lukas 16 nomor 17, Pak. Itu Yesus sendiri yang mengatakan itu. Ya. Apa kata Yesus? Sesungguhnya lebih mudah bagi langit dan bumi ini lenyap daripada setitik dari hukum Taurat dibatalkan. Iya bang, itu kan sama aja. Intinya soal hukum Taurat yang saya tanya ini, yang dimaksud hukum Taurat itu tuh yang 10 loh apa gimana? Kalau hukum Taurat semua yang peraturan yang di perjanjian lama nggak terturuti toh, cara berpakaian, cara makanya Yesus kalau tadi berdosa menyembelih hewan. Tadi itu kan Yesus sudah katakan abang. Yesus, kalau hidup keberagamaanmu tidak lebih baik,
Tidak lebih baik. Selamat sore semua, maaf. Iya, sorry bang. Tidak lebih baik dari ahli Taurat. Berarti tidak ada yang dihilangkan, malah harus disempurnakan. Nah abang cuma mau memilah 10 hukum ini, nggak bisa bang, nggak bisa. Kalaupun dijadikan 10 hukum ini, itu juga akan keteteran dengan pengakuan Yesus di Matius 19. Ketika Yesus ditanya, guru, ini yang bertanya adalah orang Yahudi, guru, apa syaratnya supaya saya bisa mendapatkan hidup yang kekal, yaitu surga? Apa kata Yesus? Lakukan segala perintah Allah. Lakukan segala perintah Yahweh. Tidak dipilih-pilih, ini bisa, ini dilanggar. Enggak, tapi Yesus mengatakan, lakukan semua perintah Yahweh. Matius 19. Lalu murid itu bertanya, apa perintah itu wahai guru? Yesus mengatakan, diantaranya jangan membunuh. Karena di perintah Yesus, jangan membunuh. Jadi Yesus mendalilkan jangan membunuh. Yahweh mendalilkan jangan membunuh. Kristen lahir dari pembunuhan terhadap Yesus. Bisa lolos enggak Kristen? Ya, tunggu dulu bang, jangan dulu silakan. lari bang ke situ. Silakan. Sekarang kan tadi abang bilang berarti hukum Taurat yang dimaksud Yesus tadi berarti hukum yang ke-10 itu. Tadi Semuanya, kan jangan bang. membunuh. Semuanya. Iya, maksudnya ke-10 hukum Taurat itu loh bang. Loh, coba dibaca lagi Matius 5 nya bang, nomor 19, 18, 19. Berapa bang Matius 5? Matius 5, iya. Matiin dulu kipasnya deh, terbang. Ayat berapa bang? Nomor 19 nya coba abang baca. Iya. Kalau nyalain kipas gak bisa. Kalau nyalain kipas gak bisa. Ay. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, ya teruslah ini ya. Berarti hukum Taurat di sini kan hukum Taurat yang ke-10 loh itu bang, bukan? Semuanya ini. Bang. Ini yang paling terkecil ke-10, kata. kan? Iya yang 10 itu kan 10 itu ada itu hukum Taurat itu. Itu hukum 10 itu bang. Hukum 10 itu adalah hukum yang kemudian Nabi Musa alaihissalam terima pada saat dia di Gunung Sinai. Anda bisa baca di Keluaran 20. Satu perikop Anda baca di situ. Tetapi dalam prinsip akidahnya orang Yahudi, yang dikatakan hukum Taurat itu adalah semua yang termaktub di dalam hukumnya Nabi Musa. Boleh Anda baca dalam Yeremia 4, Yeremia 2 dan seterusnya. Itu lengkap itu pengajaran-pengajarannya Nabi Musa alaihissalam terkait dengan Pak. Sore semua. Iya, sore. Iya, kalau pengajaran-pengajaran yang di lain hukum 10 itu kan pengajaran untuk termasuk ada istiadat itu bang, kehidupan sehari-hari mereka loh. Ya itu yang abangku, segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan untuk mereka lakukan secara turun-temurun dan perjanjian kekal itu akan menjadi adat. Apa itu adat istiadat? Kebiasaan yang terjadi pada satu kelompok. Karena sudah terbiasa mereka menjalankan perintah Tuhan, maka menjadi adat kebiasaan. Terjadilah yang disebut adat istiadat dalam bahasa kita. Tetapi dasar pijakan mereka melakukan itu adalah perintah Tuhan, bukan perintah daripada budaya, bukan perintah keturunan, tapi perintah Tuhan yang membudaya, yang menjadi habit, kebiasaan mereka. Jadi kita nggak bisa memilah-milah. Kita ini siapa memilah-milah hukum Tuhan? Itu hukum Tuhan yang menjadi penggarisan ketaatan mereka kepada Bani Israel. Kita nggak ada hak untuk menyentuh itu, mau memilah-milah. Ini yang 10, ini yang 613. Kita tidak punya hak untuk membagi-bagi itu. Bukan begitu loh. Bukan begitu silakan. bang, maksudnya. Itu kan tadi menurut perjanjian lama. Sekarang kan abang tadi masuk ke perjanjian baru, kata Yesus. Tadi kan ada di sini. Apa tadi yang ditanya ahli Taurat itu, jangan membunuh. Itu kan ada di hukum Taurat itu, yang hukum Taurat ke-10.
Iya. Berarti yang dimaksud Yesus di sini adalah hukum yang ke-10 itu loh. Iya, emang salah satunya itu. Iya, Lalu berarti kan bagaimana? dari hukum yang pertama sampai ke-10. Lalu bagaimana dengan Matius 5 nomor 19? Hukum yang terkecil dalam hukum Taurat itu apa, Pak? Cuci tangan. Coba. Cuci tangan, membasuh kaki. Kalau Itu hukum semuanya terkecil. diglobalkan hukum Taurat itu semua yang tertulis ditawari apa di mana yang dituliskan Musa ya udah marambalangan, Bang. Maksudnya gimana itu Ini yang marambalangan? maksud Yesus di sini loh. Marambalangan ini gimana lah ini? Udah. Gimana, apanya ini bahasa Indonesianya marambalangan ini? Susah, sulit. Gak ada yang bisa jalankan. Iya sulit toh, enggak. Itu kan udah termasuk ada istiadat itu kan nggak harus diikuti cara berpakaian, cara minum misalnya cara mandi, ya kan nggak harus diikuti cara mandi. Kata Itu kan- Anda, karena Anda bukan Bani Israel, tetapi Tuhan mengatakan kepada Bani Israel di dalam Ulangan 30 nomor 11, sebab perintah-perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh untukmu. Ini firman Tuhan, masa kita mau mengalahkan firman Tuhan? Apa yang sulit bagi orang Yahudi? Pakaian, nggak ada yang sulit. Tata cara mandi, nggak ada yang sulit. Cara makan, nggak ada yang sulit. Cara ibadah, nggak ada yang sulit. Yang mengatakan itu sulit Kristen, padahal itu bukan hukum untuk Kristen. Termasuk abang saya ini. Bukan dikatakan sulit loh, Bang. Maksud Tadi gua kan barusan itu Anda mengatakan bagian seberapa- dari adat istiadat itu kan nggak harus diikuti loh, Bang. Misalnya harus berpakaian compang-camping, misalnya pakai topi yang koboi, nggak juga tuh, Bang. Itu bukan bagian dari keimanan toh. Lah itu bagi Kalau misalnya Anda. lagi jangan iya. Ya, itu bagi Anda. Nah, Iya. yang lucu sekarang, hukum-hukum itu bukan untuk saudara. Itu hukum untuk Bani Israel, bukan untuk kita, bukan untuk saya, bukan untuk abang. Bagi mereka itu adalah hal yang mudah. Faktanya mereka masih melakukan sampai hari ini. Makanya kan Yesus itu nggak pernah mengajarkan itu, yang diajarkannya itu kan hukum Taurat yang ke-10 itu loh. Loh, ini yang kan dia Matius diglobalkan itu loh, kasihilah Allahmu, kasihilah sesamamu, itu kan udah cukup. Kalau kita melakukan yang dua itu kan berarti kita juga nggak mungkin lagi membunuh orang, namanya juga kasihanilah sesamamu. Nggak mungkin lagi kita berbuat zina apa namanya juga udah mengasihi. Intinya sebenarnya kasihlah Tuhan Allahmu, itu kan udah termasuk dari itu semua. Kalau kita benar-benar taat kepada Allah ya kita nggak mungkin melakukan hal-hal yang bukan-bukan. Bagaimana mau dikatakan taat kepada Allah kalau hukum-hukumnya itu dibatalin? Malah dipilih cuma 10. Itu pun tidak dijalankan. Izin Bang. Iya, silakan. Di sore hari ini kita membahas tentang apa ini supaya agak dia punya topiknya. Hukum Tuhan itu datangnya kepada Bani Israel, bukan kepada Habis bukan itu kepada siapa Kristen. Yesus Kang? Ya Bang? Siapa Yesus? Betul kan tadi saya dengar? Siapa Iya. tuh Yesus? Oke. Iya. Tentang adanya tadi Abang bilang tentang ada perjanjian baru, perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau nggak salah tadi, soalnya like tadi. Iya, perjanjian Oke. lama, perjanjian baru itu hanya istilah gereja. Oke, Pak. Orang Yahudi tidak Jadi gini mengenal. dulu, Pak. Jangan dulu. Jadi siapa itu Yesus? Yesus itu adalah kalau di keyakinan kita, Yesus adalah 100% Tuhan, 100% Allah. Tidak ini mungkin, tidak masuk akal ya. Kedengarannya nggak masuk akal ya. Bukan tidak masuk akal, Tidak. untuk mampir di akal aja nggak bisa. Iya, betul banget. Saya setuju banget. Sangat tidak masuk akal. Tapi abang ingat tidak, awal permulaan terciptanya dunia ini, apakah masuk akal tidak? Masuk akal? Apakah masuk akal ketika ia berfirman langsung tercipta? Masuk akal? Pemikiran manusia tidak akan bisa sampai kepada Sampai, Bang. pemahaman Allah. Kalau kita bisa Sampai. memahami Allah, dengar lu Bang. Kalau kita memikirkan apa yang pikiran Allah, berarti manusia itu sudah sama sederajat dengan Allah. Nah, Andalah itu yang mengakal-akali Tuhan menjadi manusia. Sabar lu Bang. Sabar lu. Sebenarnya begini Bang. Iya. Ketika Allah berfirman, maka terjadilah.
Itu dia menciptakan kita sepakati dulu. Kalau di Abang dunia ini tercipta berapa lama? Alam semesta lah, kita berbicara 6 masa. Berapa lama dia? Saya kan tidak tahu Al-Quran. Makanya saya alam semesta ini diantaranya bumi, langit itu 6 masa, Bang. 6 masa. 6 masa itu artinya. Bang, saya potong terlalu jauh ke situ, Bang. Ini aja siapa ini? Tadi Yesus itu adalah 100% Tuhan. Ini Tunggu dulu, Bang. Biar intinya nggak ke situ loh. Yesus itu 100% Tuhan, 100% Allah, 100% manusia. Bang, dengar dulu Bang. Kita tidak bisa langsung loncat, Pak. Kita dari Bang, mohon izin ya. Saya mohon izin bentar ya. Iya Bang, saya juga entar izin 10 menit untuk ibadah. Kalau kita langsung loncat, Bang Jel, bentar Bang Jel. Ya, siap. Menurut kamu Yesus Tuhan apa bukan menurut kamu? Menurut saya Yesus adalah manusia dan Yesus adalah Tuhan. Nah, ini dia. Kenapa? Jawab. Ini dengarkan dulu. Jangan. Aku tanya Bang Silalahi. Mengimani, Bang. Kita mengimani. Bentar, gantian. Itu beda. Iya gantian. Bentar. Bang Silalahi, menurut Bang Silalahi Yesus itu bentar dulu. Kenapa dipotong-potong gimana ini? Bentar. Bang Silalahi. Kita mau jelaskan tapi dipotong. Aduh, parah ini. Coba Bang Silalahi. Kalau jangan menurut saya dong, menurut Bibel dong. Iya, menurut Bibel. Yang menurut saya loh, menurut Bibel ya. Menurut bukan Abang tahu tidak? Bibel itu jangan menurut saya, menurut Bibel itu. Diam dulu kau JL diam dulu. Aku tanya Silalahi, aku tak tanya kau. Menurut Bang Silalahi, pemahaman tentang Bible, Yesus itu Tuhan apa bukan? 1 jam berapa menit? Ini menurut Bibel loh, bukan toh. Kalau misalnya Yesus itu adalah Tuhan dan Allah, kita maaf dulu saya pakai sekali Allah. Berarti kan bukan. Berarti Tuhan dan Allah itu udah pernah mati. Yesus kan udah pernah mati. Nah, betul. Ini baru orang cerdas. Berarti kita menyembah Tuhan dan Allah yang pernah mati. Ini Bang, Bang ini kayaknya perlu baca Alkitab lebih dalam. Soalnya Bang tidak tahu. Bang pernah baca tidak di firman Tuhan, di Markus 2. Itu Yesus mengatakan. Iya, saya mengikuti Abang loh. Saya mengikuti Abang bilang tadi kan Yesus itu adalah Tuhan dan Allah juga. Berarti ya, Tuhan dan Allah yang turun ke bumi, menjadi manusia, masuk ke rahim Maria, jadi bayi. Berarti kan Tuhan itu dan Allah itu kan udah jadi bayi dia. Terus besar, mati. Berarti kita menyembah Tuhan Allah yang pernah mati toh. Definisi manusia pas lahir itu bagaimana? Adanya sperma dan yang nggak tahu saya loh, yang di Bibel tertulis begitu. Tuhan dan Allah. Abang jangan dulu potong Bang, jangan asumsikan bahwa kita ini salah. Karena ini namanya iman beragama. Saya nggak mau bilang salah loh. Sekarang kita itu kan ada acuannya Bibel. Kita kan ada acuannya Bibel, jangan katanya. Saudara JL, sesuai nggak Bibel nggak? Yesus itu berasal dari sperma, Saudara JL. Kocak banget. Mau dalilnya? Yesus lahir tidak mau dalil laki-laki. Kalau misalnya di Al-Quran terus Yesus lahir dengan adanya sperma, berarti itu iman dari Al-Quran. Itu saja. Mari kita baca Roma 1 nomor 3. Jangan keluar-keluar dulu, kita pakai dalil biar kita itu dianggap sebagai orang yang berilmu gitu ya. Anda lihat di original teks di situ tertulis sperma. Sperma atau Daud. Di mana? Roma 1 nomor 3. Roma 1 nomor 3. Ya. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari sperma Daud. Mana tidak ada. Baca. Original teks dari keturunan itu apa? Keturunan dalam bahasa Yunani apa? Dia punya judul perikop salam. Roma 1 nomor 3. Kalau kalian mengatakan ayat, saya mengatakan nomor. Roma 1 ayat 3. Dia tertulis tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Oke, keturunan dalam bahasa Yunaninya apa? Abang ini sudah lewat konteksnya. Oh, nggak bisa begitu. Orang belajar itu harus dari akar. Sekarang kalau dikatakan di situ spermatos Daud, berarti arti yang sebenarnya adalah keturunan diperanakkan dari sperma Daud. Kita nggak bisa menyalahi itu.
kita harus lihat silsilah bagaimana Yesus lahir dulu. Lah, dia dari manusia. Sekarang gini, Bung. Maria ini manusia atau bukan? Begini dulu kita klarifikasi dulu. Anda mengasumsi bahwa Yesus itu terlahir dari hubungan suami istri, benar? Kan? Enggak ada yang ke situ. Enggak ada. Misalnya, Yesus lahir dilahirkan dari hubungan suami istri, berarti Yesus itu lahir dengan Roh Kudus. Sekarang oke. Sekarang begini. Gimana saudara. bisa manusia? Oke, sabar. Tenangkan diri Anda. Diskusi dengan Bang Suma itu harus tenang. Begini, Hawa istri Adam itu dari sperma tidak? Apa? Hawa. Ya. Hawa dan Adam itu adalah manusia pertama yang diciptakan Allah. Saya tanya, Hawa itu dari sperma tidak? Hawa bukan dari sperma. Yesus berdasarkan Roma 1 nomor 3 dari sperma Daud tidak? Tidak. Berarti ini di stipek saja, dicoret. Yesus harus Anda pahami dulu. Siapa itu Adam dan Hawa? Siapa itu Yesus? Itu tidak bisa Tunggu. Hawa Anda katakan tidak berasal dari sperma. Yesus Anda katakan Tuhan karena tidak berasal dari sperma. Tapi dalilnya kemudian sekarang kita uji. Dalilnya mengatakan Yesus berasal dari sperma Daud. Mana yang tertulis yang benar, tertulis dalam kitab bahwa Yesus itu berasal dari spermanya Daud. Kalau Anda malu nanti kalau saya buka kamera. Ada yang bisa buka kamera di sini? Asumsi. Ya Allah ya Karim. Oke, baik. Begini ya, sekarang Adam dan Hawa. Anda butuh saya buka kamera? Sekarang saya tanya Abang, Adam dan Hawa itu tercipta kapan? Tercipta kapan? Dia manusia pertama yang dicipta di Gan Eden, di taman yang ada di Eden. Ya. Dia tercipta kapan? Pada hari keberapa dia tercipta? Pada hari ketiga. Nah ini. Di dalam Al-Quran mungkin begitu. Benar enggak itu? Benar enggak itu hari ketiga? Tapi dalam Alkitab, Bang, maaf, di Al-Quran dan Alkitab berbeda. Jadi kita harus mengimani, ini kita saling mengetahui. Jangan ke Al-Quran dulu, ini rapatkan barisan Anda dulu untuk sepakat tentang Roma. Adam dan Hawa saja lahir hari ketiga, saya sudah salah. Ya, harusnya hari keberapa? Hari ke-6, yaitu hari ke-6. Yesus Adam dibuat lahir oleh Allah. Terus hubungannya Adam lahir ke hari ke-6 dengan Yesus ini apa? Dengarkan dulu. Adam itu makhluk pertama yang diciptakan Allah untuk menjaga. Anda salah lagi. Anda keliru lagi tuh. Anda keliru. Anda keliru. Anda mengatakan makhluk pertama. Kalau Anda mengatakan manusia pertama, baru yang segambar dan serupa dengan Allah. Itu tunggu. Adam. Adam itu makhluk pertama atau bukan? Ada manusia yang diciptakan pertama. Manusia pertama. Gitu dong. Jangan depan Bang Suma asal ngomong. Nanti ketabok bibir Anda jadi keriting nanti. Adam untuk menjaga apa yang dibuat Allah. Yang semua yang dibuat Allah dari hewan laut, hewan darat, laut, semua dia yang menjaga. Intinya menjadi wakil lah. Intinya menjadi wakil. Wakil Tuhan di atas muka bumi. Allah melihat Adam hanya sendirian karena diciptakanlah Hawa. Oke, Hawa dari sperma. Hawa tidak dari sperma. Menurut kami, menurut Alkitab, ia tercipta dari tulang rusuk Adam. Tulang rusuk. Berarti bukan dari sperma. Bukan dari sperma. Bukan dari sperma. Nah, dia dari rahim. Dia tidak dari rahim. Dia tidak dari rahim. Tidak. Nah, Yesus, dengar. Yesus dari sperma Daud. Yesus dari rahim. Ini salah, Sabar. Salah. Apakah Tuhan tidak mampu? Salah, selesai. Tidak ada debat. Oke. Apakah Tuhan tidak mampu menciptakan makhluk tanpa ayah? Bagaimana, Bang? Apakah Tuhan pencipta tidak mampu menciptakan makhluk tanpa ayah? Allah mempunyai kekuasaan yang absolut, kekuasaan yang apapun yang inginkan dia bisa, karena itu kita. Oke, berarti Allah bisa menciptakan manusia tanpa ayah, betul? Bagaimana? Tuhan bisa menciptakan manusia tanpa ayah, betul atau tidak? Betul, tepuk tangan kalau gitu. Ya kalau dia mampu menciptakan manusia tanpa ayah, jangan lagi dituhankan manusia itu karena nggak ada ayahnya. Nah ini bang, bedingan bang. Di perjanjian lama, Yesus di dalam perjanjian lama manusia 1900 sebelum Masehi, sebelum adanya Kristen.
Itu pada zaman itu adanya 10 hukum Taurat yang dimana ketika arahnya manusia kemana jatuh sih, di dalam Bang? dosa, ia adalah Arahnya kemana maut. sih ini ente kalau diskusi yang benar coba. Tadi berbicara mengenai soal Yesus, sekarang arahnya ke Taurat. 1900 apa lagi ke Taurat. Coba yang benar diskusinya arahkan. Bang, abang Makanya ini sebelum diskusi, berkaitan, Bang. Ini berkaitan. Jadi jangan berkaitan makanya. apa yang dikaitkan sama Anda sampai Anda itu lari kemana-mana? Pakai Oke, tema, sekarang silakan kamu tanya tema. apa Mau tentang bicara gua? mengenai soal apa? Penciptaan. Ayo mari kita bicara penciptaan. Kalau bicara mengenai soal Nabi Adam, kita bicara Nabi Adam. Jangan kemana-mana. Sekarang tadi abang tanya, oke, kita kembali ke topik. Abang bicara tentang Adam dan Hawa. Apakah Adam dan Hawa itu adalah makhluk yang berdosa atau tidak? Adam itu tidak dikatakan berdosa, tapi melanggar nasihat perintah dari Allah. Menurut ajaran mana ini dulu? Menurut ajaran mana ini? Menurut ajaran Yahudi dan juga Islam. Hanya ajaran Kristen yang mengatakan Adam itu berdosa. Oke, itu saya respect dan saya oke lah. Tetapi dalam ajaran Alkitab, Alkitab Jangan bilang Alkitab karena yang Anda maksud itu juga ada kitabnya agama lain yang Anda gabung jadi satu dalam perjanjian lama atau perjanjian baru. Di dalam Alkitab Adam dan Hawa telah melakukan. Oh, berarti pelanggaran kitabnya itu Yahudi. dengan buah. Itu di kitabnya Paulus itu di Roma 2 itu Roma 2 Roma 5 itu. Mereka dikatakan berdosa karena mereka memakan buah itu kitabnya orang Roma. Lalu kitabnya orang Yahudi ada nggak mengatakan itu? Sabar dulu, Bang. Kalau Abang mengatakan Adam dan Hawa adalah bukan makhluk berdosa, kenapa kenapa Allah mengeluarkan Adam dan Hawa dari Taman Eden? Karena memang proses tujuan penciptaannya itu untuk di bumi. Ini salah lagi. Salah lagi. Baca Kejadian 1 nomor 26. Baiklah kami menciptakan manusia serupa dengan gambar kami. Bang, dengar Bang. Untuk apa? Untuk mengisi bumi, bukan mengisi Eden. Bang, itu dia paling betul sekali untuk. Tetapi tujuannya di situ adalah karena Adam dan Hawa dan ular telah melakukan dosa. Pertama Adam, dia dikutuk. Ya, tunggu dulu. Kita simpulkan dulu. Adam diciptakan itu untuk di Gan Eden atau untuk di bumi? Adam itu awal mulanya diciptakan untuk menjaga semua ciptaan Allah. Selesai. Tunggu, bukan. Adam itu dicipta untuk di Eden atau untuk di bumi? Adam diciptakan di awal mulanya diciptakan. Saya untuk tidak tanya menjaga itu. semua ciptaan dulu. Saya tidak tanya itu. Ciptaan Allah itu siapa? Kan tahu kan? Saya tanya, Adam ini diciptakan untuk hidup beranak cucu di Eden atau hidup beranak cucu di bumi? Adam itu awal mulanya dia disuruh menjaga ciptaan Allah. Pertanyaan saya, Itu dulu, Bang. Jangan putar-putar dulu. Adam itu dicipta untuk beranak cucu di Eden atau beranak cucu di bumi? Jawab. Aduh, abang ini bagaimana? Abang ini menjelaskan dulu. Nggak bisa, abang nggak bisa lari dari saya. Begini. Saya itu pakar Bible, Anda itu baru belajar sampul. Mana ceritanya? Anda akar Bible dari mana? Hah? Anda akar Bible dari mana Anda ini? Pakar? Saya pakar Bible, makanya pendeta pada lari dari saya. Anda pakar Bible dari mana? Coba jelaskan sumber Anda siapa, nama Anda siapa, pakar Bible siapa? Nama saya Bang Suma, malaikat maut bagi Oten yang ada di Indonesia ini. Hah? Bang Suma, malaikat maut gimana? Iya, ini Anda sudah mau mati nih. Tuh. Udah mati akal. Udah mati akal kan? Mati akal. Bang Suma, malaikat maut. Nah sekarang mari kita buktikan. Adam itu dicipta untuk beranak cucu di Eden atau beranak cucu di bumi. Abang belajar di mana, sekolah di mana? Coba abang itu loh. Adam dicipta itu untuk beranak cucu di Eden atau beranak cucu di bumi. Abang Sukma malaikat maut, abang malaikat maut dari mana? Ini kau sudah mati ku buat. Mati langka. Abang nggak sadar dia. Abang titiknya saya tidak jelas. Nggak sadar dia. Abang titiknya tidak jelas abang. Jadi nggak usah bicara pakar Alkitab dengan kami.
Loh, saya tanya samamu. Di dalam pengetahuan yang Anda tahu, Adam itu dicipta untuk beranak cucu di Eden atau beranak cucu di bumi? Abang Jawab. dengan abangku jago. Mati langka dia. Kan udah aku bilang. Saya itu malaikat maut. Nah, mati kamu. Mati langka. Di bumi karena dia telah melakukan dosa bersama-sama dengan Saya Hawa dan ulang ular. pertanyaan saya. Di dalam Kejadian 1 nomor 26 itu Adam belum dicipta. Baru mau dicipta, dirancang untuk mengisi bumi atau dirancang untuk mengisi Eden? Jawab. Bang Jum, Gimana, Bang? boleh bertanya Bang Jum. Masih bertanya gimana Bang? Pertanyaan sudah 6 kali kuulang. Inilah bukti Anda itu mati di hadapan saya. Mati Anda tidak mati, Anda punya pertanyaan kocak, tidak ada dasarnya. Tewas. Anda pertanyaannya kocak dan dia tahu apa-apa. Kejadian 1 nomor Anda tidak mengerti. 26. Kejadian 1 nomor 26. Adam belum diciptakan pada saat itu. Tuhan baru merancang. Rancangan Tuhan Adam dicipta untuk mengisi Eden Cukup. atau Saya dicipta kayaknya- untuk mengisi Saya bumi. tidak mau Jawab. berdebat sama orang yang tidak mengerti sama sekali tentang Alkitab dan berkata bahwa dia adalah pakar Alkitab dan pakar sukma malaikat maut. Omong kosong yang Anda bicara semua ini. Lah Anda sudah mati nih. Gak ada langkah lagi, mau melangkah kemana Anda sekarang? Makanya saya bilang tadi, mati akal. Mati langkah. Anda saya udah bilang, saya ini malaikat maut. Nah, Anda mati langkah sekarang. Mau ngomong apa Anda? Mau ngomong apa? Ke kanan salah, ke kiri salah, ke depan salah, ke belakang salah. Malaikat maut, saya tanya titel Anda tidak jawab siapa? Malaikat maut yang saya maksud itu tidak mematikan jasad Anda, tapi mematikan langkah Anda alias keok. Nih Bang, kalau Abang suka kita berdebat, nanti kita on cam di YouTube, lalu kita berdebat. Sekarang aja gimana? Sekarang gue lagi di kantor, lagi santai dengan teman-teman gue minum kopi. Saya juga lagi di kantor ini. Saya lagi di atas Saya lagi pohon di Nggak ini. bisa, Bang. Ini waktu istirahat saya cuma punya waktu 5 menit lagi nih, ya selesai. Oh, Iya, ya, saya udah. lagi di atas Artinya pohon Anda ini, sudah Bang. keok alias mati ya kan? Silakan Udah turun. selesai. Silakan. Anda semua yang ada narasumber sini, semua bullshit. Ya, silakan turun. Ya udah Silakan nggak apa-apa turun. Bang. nggak apa-apa. Silakan. Nanti dilanjut. Oke, saya izin 10 menit Baik, ibadah Bang Iwan. asar dulu. Ya, silakan dilanjut Dinda Daman dan teman-teman yang lain silakan. Ayo Ubi silakan. Ya, silakan Mbak Nigi. Halo, Mbak Nigi. shalom. Salam toleransi buat kita semuanya. Ya, salam. Oke, Ini dia saya di sini bacanya, bukan Gia. untuk berdebat ya, karena kita kita semua ini memiliki agama kepercayaan masing-masing. Saya datang ke room ini mau belajar sedikit tentang boleh nggak belajar tentang agama kalian? Itu saja sih yang mau saya tanya dulu. Silakan Mbak, nanti kita korelasikan Mbak. Kita korelasikan nggak apa-apa. Oke, Silakan. Apa saya yang di sini bertanya? bukannya mohon maaf buat teman-teman yang di bawah. Saya tidak ingin menghujat ataupun apa, saya ingin belajar ya. Di sini konteksnya saya ingin belajar. Nah, di dalam sering saya lihat bahwa kalau kayak komentar-komentar kaum muslimin, kalau misalnya dalam bahasa kalian itu ya Allah gitu. Terus sementara di dalam kalimat syahadat kalian itu nyebutnya aja ilah gitu kan. Boleh nggak dijelaskan? Itu pertanyaan saya pertama. Terus bagaimana mungkin kalian bisa bersaksi atas sesuatu yang kalian belum lihat gitu loh. Kalian kan bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusannya Tuhan. Ada nggak yang saksi lain selain Muhammad di sana yang mengatakan bahwa Muhammad itu adalah utusan Tuhan? Kalau dalam bahasa Indonesia yang saya pahami, bersaksi itu adalah ketika kita menyaksikan maupun melihat, merasakan ataupun bisa mendengar di lokasi tersebut gitu. Kita bisa dikatakan sebagai saksi, itu yang saya pahami. Boleh nggak dijelaskan? Sini saya hanya belajar ya, bukan untuk menghujat ataupun mengata-ngatain yang lain lah. Sini saya cuma belajar, itu saja yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Baik. Boleh dinaikin Pak Ardiansa nggak, host? Belum ada Bang. Bang Ardi, Oh, silakan belum ada. request. Bang Ardi silakan request Bang Ardi.
Ada yang orang kompeten yang ingin menjelaskan. Nah, tadi Mbak mengatakan kepada kami, apakah yang namanya bersaksi itu kita harus melihat, begitu ya, Mbak ya? Betul, Mbak ya? Kalau dalam pemahaman saya, kalau bersaksi itu sesuatu, ibaratnya kita ada di sana lah gitu kan. Baik. Ibaratnya kalau dalam suatu kecelakaan lah gitu. Kita kan dikatakan sebagai saksi ketika kita melihat kejadian yang ada di situ gitu dalam pemahaman saya. Apakah dalam konteks kalimat syahadat ini konteksnya konteks luas atau bagaimana? Itu yang saya mau pelajarin. Terima kasih. Baik, saya tanya sebelumnya ke Mbak. Ketika yang namanya di persidangan, Mbak, ada dikatakan yang namanya saksi ahli. Apakah yang namanya saksi ahli itu melihat atau tidak, Mbak? Saksi ahli ini memang tidak melihat, tapi itu gini, dia itu mendatangi TKP-nya dulu. Nah, berdasarkan, tapi sebelumnya ini ada saksi yang saksi yang melihat secara mata langsung gitu. Nah, saksi ahli ini akan menyetujui perkataan saksi mata ini ketika fakta-fakta yang di lapangan itu ada gitu, nyata gitu. Baik, Mbak ya. Saya baru mendengar penjelasan dari Mbak sendiri yang mengatakan yang namanya saksi ahli itu harus datang dulu ke TKP. Di mana, Pak? Bisa dijelaskan seperti itu, Mbak? Sejauh sependek ilmu pengetahuan saya, yang namanya saksi ahli itu adalah berdasarkan dari pendengaran, Mbak. Berdasarkan dari informasi. Sama halnya ketika kami mengucapkan 2 kalimat syahadat, kami tidak perlu menyaksikan karena penyaksian kami itu berdasarkan dari pendengaran kami, berdasarkan dari kami membaca Al-Quran Nur Kalim. Begitu, Mbak. Paham, Mbak? Oke, baik. Apakah saksi ahli itu harus ke TKP, Pak? Kalau dari sepemahaman saya ya, kalau saksi ahli itu ya itu mendalamin kasus-kasusnya dulu gitu kan. Baik, sama halnya ketika kita berdiskusi, ketika seseorang mencari yang namanya kebenaran, dia menyaksikan, seolah-olah menyaksikan Rasulullah SAW itu adalah utusannya Allah. Kita bersaksi. Persaksian di sini bukan dalam arti kita itu melihat, tetapi persaksian di sini berdasarkan dari kita membaca Al-Quran, mengkaji yang namanya Al-Quran, dan mendengar dari para ulama, dari orang-orang Islam. Seperti itu, Mbak ya. Itu adalah persaksian, Mbak. Ya, sebagaimana saksi ahli tidak perlu yang namanya untuk melihat ke TKP. Tidak perlu, tetapi berdasarkan informasi-informasi. Begitupun ketika orang itu mau mencari yang namanya kebenaran, dia pun berdasarkan dari informasi, berdasarkan dari kajian, Mbak. Nah, seperti itu. Kalau di apanya sendiri, selain Muhammad, emang di Al-Qurannya sendiri emang nggak nggak ada ya orang lain gitu maksudnya. Orang lain seperti apa? Pengajaran dari Rasulullah SAW itu turun kepada sahabat, turun kepada habaib, turun kepada ustadz, turun kepada kiai, turun kepada kami semua, Mbak. Ini adalah persaksian kami. Begitu, Mbak. Oh. Oke, baik. Terima kasih. Kalau untuk itu yang kalimat syahadat yang tentang Tuhan itu sendiri, kan kalian kan nyebutnya kalau Tuhan ya Tuhan, kayak gitu. Nggak ada kalimat diubah-ubah kayak gitu. Baik, yang namanya Tuhan, Mbak, yang namanya Tuhan itu banyak, Mbak. Orang mempertuhankan apapun juga bisa. Orang mempertuhankan pohon bisa, mempertuhankan binatang bisa, mempertuhankan apapun bisa. Tuhan itu banyak, tetapi Allah itu cuma satu, Mbak. La ilaha illallah itu adalah bentuk penolakan dulu, Mbak. Tiada Tuhan yang pantas disembah selain Allah. Allah itu cuma satu, Tuhan itu banyak. Nah, itu singkatnya, Mbak. Silakan. Terima kasih buat penjelasannya. Nggak apa-apa, nanya lagi, Mbak. Kenapa saya tidak menjelaskan secara panjang kali lebar supaya Mbak bisa menangkap? Ya udah, saya sudah tangkap dan saya hargain apa yang Anda jawab. Ngapain harus saya bertanya-tanya yang bertele-tele, nanti melebar kan begitu. Nggak apa-apa. Silakan, nanya lagi aja. Apa yang mau ditanyakan lagi sama Mbak mengenai soal Islam? Silakan. Ya itu aja sih yang membingungkan menurut saya sejauh ini gitu kan. Tentang kesaksian kalian itu sementara yang ada di situ cuman Nabi Muhammad sama Tuhannya aja gitu kan. Sudah, Mbak, tadi saya sudah menjelaskan, kepada Mbak seperti itu. Karena di dalam banyak gitu kan, ibaratnya jujur aja saya pribadi ya bisa jadi kan saya juga bilang aku ketemu Tuhan kayak gini-gini ya, ternyata itu cuma omongan saya doang kan, nggak ada saksi yang itu cuma omongan saya
Maksud saya di situ ada nggak dalil yang memperkuat bahwa memang Nabi Muhammad ini benar-benar utusannya Tuhan begitu. Silakan Mbak cari apa ayat pertentangan di dalam Al-Quran dan hadis apa yang bertentangan dengan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara ya Mbak ya, di dalam ajaran agama Islam, satu-satunya agama yang seolah-olah kami itu melihat Nabi Muhammad, seolah-olah kami itu mendengar yang namanya Nabi Muhammad bercakap-cakap dengan Allah langsung, itu hanyalah di Islam, Mbak. Satu-satunya agama yang merasakan ketika kita seolah-olah kita melihat surga, itu hanyalah di Islam. Pada saat apa? Pada saat umat muslim itu melaksanakan yang namanya sholat, dia melakukan yang namanya tahiyat akhir. Kita tahu yang namanya tahiyat akhir itu adalah percakapan antara Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya setiap umat muslim yang melaksanakan sholat, apalagi dalam keadaan berhusu, seolah-olah kami menyaksikan Rasulullah SAW itu berdiskusi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, Mbak. Ya. Bang Dewa, saya potong sedikit boleh, Bang Dewa? Baik, silakan. Nah, ini semuanya tolong bantu follow ya. Akun utama saya yang isinya membahas syubhat-syubhat Al-Quran udah di banned. Itu gimana caranya itu? Nggak bisa, itu berapa hari di banned ya? Berapa hari? Nggak ada. Tadi bahasa Inggris akun has banned gitu. Nggak ada pemberitahuan apa-apa. Saya cari, nggak ada. Tadi bahasa Inggris akun has banned gitu. Nggak ada pemberitahuan apa-apa. Saya cari, nggak ada lagi Bang ini, Bang Dewa. Saya cari akun yang ada lagi. Assalamualaikum. Nggak mungkin itu diambil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, itu diambil sama orang. Iya, di banned, diambil sama orang. Tapi kalau misalkan di banned itu ada biasanya 3 hari, 1 hari atau paling lama 1 minggu. Atau bisa jadi itu banned permanen, Bang. Ya kayaknya saya banned permanen itu, nggak tahu reportnya. Kalau banned permanen masih bisa dibuka, Bang. Oh, ini nggak ada. Oh, itu diambil orang kalau itu. Diambil orang. Aku menambahkan tadi ya, yang bersaksi ya, Bang Dewa ya. Boleh, silakan. Bentar Bang, ini penting Bang soalnya. Karena udah banyak konten yang saya bahas ini tafsir Al-Quran kan. Coba yang ini penonton coba dicari akun saya yang Daman Al-Mantiki yang pertama itu udah nggak ada lagi ya? Ya itu dihack orang itu Bang, dihack orang. Oh berarti cybernya kaum sebelah ya? Ya seperti itulah kira-kira. Yaudah. Berarti semuanya tolong bantu follow ya akun ini biar nggak nanti kontennya masih ada di saya, nanti saya up lagi gitu. Baik. Jangan lupa di follow. Udah lanjutkan, jangan lupa di follow teman-teman. Ini penting. Siap. Baik. Udah ada Bang. Silakan. Iya, bersaksi di sini Mbak dalam KBBI itu menyatakan, mengakui dengan sesungguhnya ya Mbak ya. Gitu aja sih Mbak. Bang Dewa menambahkan juga aja. Baik. Silakan Mbak Niki. Apa yang mau ditanyakan lagi? Bang, dah semua aku izin turun ya. Lah gimana ini baru naik? Semuanya udah ada biar buat sudah itu. Baik, kalau nanti yang menjelaskan padaman takutnya terlalu panjang kali lebar, tidak bisa menangkap. Makanya tadi Dewa jelaskan itu secara globalnya saja, secara poinnya saja, supaya Mbak Nigi ini bisa menangkap. Begitu ya, Mbak Nigi ya? Oke, terima kasih. Nanya lagi, silakan nanya lagi. Bang Marshall baru masuk kok udah mau keluar. Ngasih tempat buat teman Kristen yang lain, Bang Al, Bang Da semua. Baik, ini akun Dewa juga Innalillahi ya. Kemarin kena banned juga dan mudah-mudahan mati syahid. Ini akun Dewa yang kedua, minta di follow Ikhwan Pillah ya. Nah, jadi semuanya nih Bang, Gurunda Zuma juga udah saya follow kan. Akun saya tadi di banned permanen, Ustaz. Nah, jadi di banned permanen, semua konten-konten tuh masalah membahas dahir, semua framing Al-Quran tuh udah saya bahas, hilang semua kontennya. Tapi untung ada di galeri, nanti saya up di akun ini, jadi bantu untuk di follow. Halo, Bang Daman, masih nyimpan email sama nomor handphonenya kan? Nah, itu gimana tuh? Kalau masih ada, nanti bisa dibanding. Kalau bisa banding, biasa 3-2 hari kembali, insya Allah. Enggak, itu kata Bang Dewa gini. Kata Bang Dewa, kalau seandainya dicari masih ada, itu di-ban. Kalau ini dicari nggak ada lagi. Enggak, bukan. Memang kalau dicari nggak ada. Cuman email sama nomor handphonenya masih ada kan? Insya Allah masih ada. Nanti memang kalau dicari nggak bakal muncul. Cuma nanti pada saat Abang Daman masukkan email sama nomor handphone, nah nanti bisa diminta ajukan banding.
kalau berhasil akunnya kembali kayak gitu. Oh gitu, Masya Iya. Allah. Oh berarti nantilah, aduh ada kontaknya nggak bang ya? Coba. Penting itu. Ya nanti coba aja dicek email sama nomor handphonenya. Oke. Oke Udah, bang. Nah, makasih banyak lah. Ya teman-teman jangan lupa di follow nih Bang Daman nih. Di follow akun barunya. Baru 300. Semoga bisa sampai 1000 yuk. 2600 di follow Bang Damannya ya. Oke di sini ada Shalom. Shalom. Silakan Kristen ya pasti ya. Kristen. Tapi sebelum kita berdiskusi jauh jangan di-kick saya ya. Gini. Iya, saya enggak, tidak akan gini. meng-kick Oke. kalau teman-temannya tidak mengikuti peraturan. Jadi ngomongnya satu-satu, nggak boleh bersamaan. Oke, mantap. Teratur seperti itu ya. Sebelumnya saya izin turun dulu ya. Bentar dulu karena Kak nggak Nigi di enak atas. masuk. Oh, oke. Nigi, tolong di follow ya. Mbak Nigi di follow ya. Nanti karena nggak diskusi enak sama Dewa masuk, boleh nanti. masuk room kan nggak izin dan keluarnya nggak izin kan nggak enak. Nggak Jadi apa-apa, saya nggak apa-apa. Nanti kalau nggak enak Dewa enakin nanti ya.